Diusir suaminya ke hutan larangan saat hamil besar karena difitnah mencuri uang mertua. Wanita cantik ini diselamatkan Raja Hutan Tampan yang dikutuk jadi monyet. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Malam itu, badai petir mengamuk di luar jendela kaca raksasa kediaman keluarga Bratayuda, seolah alam semesta ikut merasakan ketegangan yang mencekik di dalam ruang tamu megah tersebut. Udara terasa lebih berat dari biasanya, didominasi oleh aroma parfum melati yang kelewat pekat menguar dari tubuh Nyonya Ranti. Aroma itu menutupi sirkulasi udara, membuat dada siapapun yang menghirupnya terasa sesak. Di bawah pendar cahaya lampu gantung kristal seharga ratusan juta, di atas lantai marmer Italia yang dingin sedingin es, Aisyah duduk bersimpuh dengan tubuh gemetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya yang pucat pasi, menetes perlahan ke atas kerah daster katun pudarnya yang sudah usang dan dijahit ulang di beberapa bagian pinggirnya. Tangannya yang kasar, penuh kapalan akibat pekerjaan rumah tangga yang tak pernah ada habisnya, mencengkeram erat perut buncitnya yang kini berusia 8 bulan. Setiap tarikan napasnya adalah sebuah perjuangan yang menyiksa, sebuah rintihan tertahan yang menolak untuk pecah menjadi tangisan. Dasar wanita gembel berdarah maling. Jangan pernah kau berani menundukkan kepalamu saat aku sedang bicara. Suara melengking Nyonya Ranti membelah keheningan ruangan, diiringi suara bergemerincing dari puluhan gelang emas murni yang berjejal di pergelangan tangannya yang gempal. Wanita paruh baya yang tak pernah tersenyum itu melangkah maju. Ujung sepatu hak tingginya berderit mengancam, sengaja dihentakkan keras-keras di atas marmer. Kau pikir aku tidak tahu akal busukmu selama ini? Hah? Uang emas batangan dan kalung pusaka warisan leluhur keluarga ini yang hilang dari brankasku. Pasti kau sembunyikan di balik perut buncitmu itu. Kau ingin kabur dan menjualnya, bukan? Tuduhnya dengan telunjuk berhias cincin berlian besar yang ditusukkan tepat ke arah wajah Aisyah. Aisyah mendongak perlahan. Matanya yang biasanya memancarkan kelembutan seorang ibu, kini berkaca-kaca oleh badai ketidakadilan yang menderanya tanpa henti. Ia menelan ludah dengan susah payah, membasahi tenggorokannya yang terasa seperti diiris silet. Demi Allah, Ibu, saya berani bersumpah. Saya tidak pernah menyentuh brankas atau kotak perhiasan itu sedikitpun. Suara Aisyah bergetar menahan tangis, namun tatapannya tetap menolak untuk berpaling. Ada nyawa di dalam rahimnya yang memberinya secercah kekuatan ekstra. Sepanjang sore tadi saya hanya berada di ruang cuci belakang, menyetrika tumpukan pakaian Mas Bram sampai punggung saya kram. Bagaimana mungkin saya mengambil kalung pusaka itu? Ibu? Kunci kamar ibu pun saya tidak punya. Bram, pria bertubuh tegap dengan rahang tegas yang diikat dalam setelan jas sutra mahal, sosok yang seharusnya menjadi pelindung utama Aisyah, hanya berdiri kaku di sudut ruangan dekat pilar besar. Matanya bergerak gelisah tak tentu arah, sengaja menghindari tatapan memohon dari istrinya yang sedang duduk merana di lantai. Tangan Bram masuk ke dalam saku celana kainnya, meremas ujung kain dengan sangat gugup dan pengecut. Mas Bram, tolong bicara, Mas. Isa Aisyah akhirnya lolos menyayat hati. Tangannya merengkuh udara kosong, mencoba meraih bayangan suaminya. Katakan pada ibu, Mas. Kau tahu persis aku tidak pernah keluar dari kamar pelayan di belakang sejak pagi. Kau sendiri yang mengunci pintunya dari luar, karena tidak ingin teman-teman bisnismu mendengar suara batuku, kan? Tolong bela aku, Mas. Anak kita sedang mendengarkan semuanya di dalam sini. Aisyah memohon dengan suara parau, membiarkan pertahanannya sedikit runtuh. Bayi yang kini berada di dalam rahimnya mulai menendang-nendang dengan panik, seolah ikut merasakan teror mematikan yang sedang mencekik ibunya. Alih-alih melangkah maju untuk memeluk dan membela istrinya, Bram justru melangkah mundur. Rahangnya gemetar hebat sebelum ia bergumam dengan nada yang sangat pelan dan menyedihkan. Mungkin saja kau berhasil menyelinap keluar lewat jendela saat aku tertidur di ruang kerja. Aisyah, ibu tidak mungkin berbohong soal hartanya. Kotak perhiasan itu sudah kosong tepat setelah kau membawakan nampan teh ke kamarnya pagi tadi. Mengaku sajalah, Aisyah. Kembalikan perhiasan itu agar ibu tidak semakin marah. Kalimat yang diucapkan dengan nada datar itu meluncur bagaikan belati berkarat yang menembus langsung ke ulu hati Aisyah. Suaminya sendiri, ayah dari bayi yang sedang dikandungnya dengan susah payah,
melemparnya ke dalam kobaran api fitnah tanpa ragu sedikitpun. Udara di paru-paru Aisyah seakan tersedot habis hingga tak bersisa. Ia merasa dunianya runtuh menimpa bahunya yang rapuh. Dengar itu, perempuan rendahan. Nyonya Ranti tertawa sinis dan melengking. Suara tawanya memantul kejam di dinding-dinding tinggi rumah megah itu, menciptakan gema yang mengerikan di telinga Aisyah. Nyonya Ranti membungkuk. Wajahnya yang penuh riasan tebal berada hanya beberapa sentimeter dari wajah Aisyah. Bau melati sintetik yang memabukkan itu kembali menyerang hidung Aisyah, membuat isi perutnya bergejolak mual. Anakku saja sudah muak dengan bau kemiskinan yang selalu melekat di kulit kusamu itu, desis Nyonya Ranti penuh kebencian. Kau hanyalah parasit kotor yang sengaja menempel pada keluarga terhormat kami. Kau pikir dengan membusungkan perutmu dan berharap melahirkan pewaris, kau bisa merampas seluruh harta Bratayudha? Jangan bermimpi, gembel. Anak ini darah daging Mas Bram. Ibu, dia cucu kandungmu, teriak Aisyah. Sebuah keberanian asing yang lahir dari naluri murni seorang ibu tiba-tiba meledak dari dalam dadanya. Ia berusaha bangkit berdiri, menopang beban berat tubuhnya pada kedua lutut yang gemetar hebat. Kalian berdua boleh menghina saya setiap hari. Kalian boleh menginjak-injak harga diri saya dan menyebut saya miskin. Tapi jangan pernah, sekalipun, kalian rendahkan darah daging saya yang tidak berdosa ini. Mata Nyonya Ranti membelalak lebar, seolah tak percaya perempuan miskin yang selama ini diam diinjak-injak di hadapannya berani membalas perkataannya. Kemarahannya seketika meledak seperti gunung berapi. Tanpa ampun, wanita parubaya itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi membelah udara. Plak! Sebuah tamparan yang sangat keras dan memekakan telinga mendarat telak di pipi kiri Aisyah. Gelang emas Nyonya Ranti yang tajam menggores ujung bibir Aisyah, meninggalkan garis merah yang seketika mengeluarkan titik-titik darah segar. Kepala Aisyah terlempar ke samping, telinganya mendenging keras hingga pandangannya berkunang-kunang. Berani kau menjawabku, pelacur jalanan? Nyonya Ranti menjerit kalap layaknya orang kesurupan, sebelum kakinya yang terbalut sepatu hak tinggi menendang kasar bagian tulang kering kaki Aisyah. Keseimbangan Aisyah hilang sepenuhnya. Tubuhnya oleng ke belakang dengan cepat. Dalam gerakan lambat yang dipenuhi kengerian luar biasa, Aisyah secara refleks melempar tubuhnya sendiri ke arah samping. Ia mengorbankan bahu dan sikunya untuk menghantam lantai marmer dengan suara berdebum keras, semata-mata demi melindungi perut buncitnya dari benturan langsung yang bisa membunuh bayinya. Rasa sakit yang tajam, panas, dan menyengat langsung menjalar dari bahu remuknya hingga ke seluruh ruas tulang belakangnya. Namun, bukan rasa sakit fisik akibat bantingan itu yang membuatnya menjerit ngeri, melainkan sebuah kontraksi hebat yang tiba-tiba mencengkeram rahimnya dengan kekuatan yang melumpuhkan. Arg, Mas, tolong, Mas. Aisyah meringkuk lemah di lantai yang membekukan kulitnya, memeluk perutnya erat-erat sambil merintih menahan sakit yang merobek bagian bawah perutnya. Air matanya kini tumpah tak tertahankan, mengalir deras bercampur dengan darah yang merembes pelan dari sudut bibirnya. Ia menatap Bram dengan pandangan yang perlahan mulai mengabur oleh air mata. Namun Bram hanya memalingkan wajahnya ke arah jendela, pura-pura tuli dan buta, tak sanggup melihat kekejaman mengerikan yang dibiarkannya terjadi di depan mata kepalanya sendiri. Pria tampan itu benar-benar hanya sebuah boneka bernyawa yang dikendalikan penuh oleh ibunya. Jangan berpura-pura kesakitan di depanku, dengus Nyonya Ranti jijik sambil menyilangkan tangan di dada, menatap rendah pada Aisyah yang menggeliat kesakitan bagai cacing tanah yang kepanasan. Bram! Panggil dua penjaga keamanan di depan sekarang juga. Malam ini juga, seret perempuan maling ini keluar dari batas tanahku. Bawa dia dan buang ke perbatasan hutan larangan. Biar daging kurusnya dan anak haramnya itu jadi makan malam siluman babi hutan. Tidak ada tempat bagi seorang pencuri kotor di rumah suciku ini. Mendengar kata hutan larangan, jantung Aisyah serasa berhenti berdetak saat itu juga. Hutan itu adalah wilayah kutukan yang dijauhi semua orang. Sebuah tempat gelap nan buas yang selalu memeluk siapa saja yang masuk dan tidak pernah mengembalikannya dalam keadaan hidup. Aisyah menatap lantai marmer yang memantulkan bayangan wajahnya yang menyedihkan dan penuh darah. Di bawah sana, di dalam rahimnya yang berkedut nyeri berulang kali, bayinya bergerak semakin gelisah seolah tahu kematian sedang mengintai mereka. Tidak, ibu, kumohon, ampun. Bisik Aisyah tersengal-sengal, menggunakan sisa tenaga terakhirnya yang perlahan terkuras habis.
Kegelapan perlahan mulai menyelimuti ujung pandangannya, membawa ancaman maut yang baru saja diucapkan mertuanya terngiang-ngiang seperti mantra pencabut nyawa. Hukum saya sesuka ibu, tapi tolong, jangan buang saya ke sana, kasihan anakku, ibu. Hujan badai mengguyur tanpa ampun, tetesannya menderas bagai ribuan jarum es yang menusuk-nusuk kulit rapuh Aisyah. Petir menyambar ganas, membelah langit malam yang pekat dan menerangi sejenak penderitaan yang sedang terjadi di halaman rumah megah keluarga Bratayudha. Dua pria berbadan tegap berpakaian serba hitam, penjaga keamanan berseragam lengkap, mencengkeram lengan kurus Aisyah dengan kasar. Mereka menyeret tubuh wanita hamil itu, melintasi halaman berbatu yang kini berubah menjadi kubangan lumpur hitam pekat. Gaun tidur katun pudarnya koyak di bagian lutut, memperlihatkan kulit yang lecet dan berdarah karena bergesekan tajam dengan kerikil halaman. Setiap kali kilat menyambar, terlihat raut kesakitan yang tak terperi di wajah pucat Aisyah. Ia terus meronta dengan sisa tenaga. Sebelah tangannya tak sedetik pun melepaskan pelukan protektif pada perut buncitnya. Tolong, lepaskan saya. Ya Allah, perut saya sakit sekali. Mas Bram, tolong istrimu. Mas, jangan biarkan mereka melakukan ini padaku. Jerit Aisyah dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh gemuruh guntur. Air mata ketakutan dan keputusasaan melebur dengan lebatnya air hujan di wajahnya yang kotor berlumuran tanah. Ia menoleh dengan susah payah ke arah teras rumah megah yang benderang, matanya yang memerah mencari-cari sosok pelindungnya. Di sana, dari balik pilar pualam yang mewah, siluet suaminya berdiri mematung. Pria tampan berjas mahal itu perlahan membalikan punggungnya yang lebar, dengan sengaja menolak menatap mata istrinya yang sedang diseret paksa menuju kematian. Kepengecutan Bram merobek hati Aisyah lebih perih daripada luka di sekujur tubuhnya. Mas Bram, kumohon lihat aku. Mas, anak kita yang ada di perut ini. Mas, setidaknya selamatkan darah dagingmu sendiri. Tangis Aisyah kembali pecah, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya di bawah guyuran hujan badai yang membekukan tulang. Namun, pintu mahoni raksasa itu justru tertutup rapat, mengunci segala bentuk harapan dan membiarkan Aisyah ditelan kekejaman malam. Perjalanan malam itu terasa seperti rute berdarah menuju neraka. Gerbang besi perbatasan desa akhirnya menjulang di depan mata, berbatasan langsung dengan deretan pohon beringin raksasa yang akar-akarnya melilit liar bagai cengkeraman iblis. Itulah batas awal hutan larangan. Kegelapan di dalamnya tampak hidup, berpusar, dan menelan setiap partikel cahaya yang berani mendekat. Bau apak tanah basah bercampur aroma bangkai dedaunan busuk langsung menyergap penciuman, menandakan wilayah kutukan yang tak pernah membiarkan manusia keluar hidup-hidup. Di dekat gerbang pembatas itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam telah terparkir angkuh. Kaca jendelanya perlahan turun, menampilkan wajah Nyonya Ranti yang tersenyum sinis dan puas di bawah perlindungan payung besar yang dipegang erat oleh asistennya. Berhenti di situ. Biarkan pelacur kotor itu merangkak di lumpur. Perintah Nyonya Ranti, suaranya yang melengking tajam. Terdengar jelas membelah derai hujan yang bising. Asap tipis dari cerutu mahal mengepul dari bibirnya yang bergincu merah darah, menebarkan bau tembakau yang bersaing dengan bau anyir darah Aisyah. Ia menatap rendah pada menantunya yang kini tersungkur di kubangan lumpur pekat. Napasnya memburu, seluruh tubuhnya menggigil hebat kedinginan. Bagus sekali. Disinilah tempat yang paling pantas untuk tumpukan sampah menjijikan sepertimu. Lihatlah kegelapan pekat di balik pohon besar itu. Gembel. Itu adalah rumah barumu sekarang. Nikmati malam pertamamu bersama binatang buas. Aisyah merangkak dengan susah payah mendekati ban mobil mewah yang mengkilap itu. Tangan kapalannya yang gemetar menyentuh ujung pintu mobil, menengadahkan wajahnya yang kotor berlumuran lumpur dan darah ke arah ibu mertuanya yang bertabur perhiasan emas. Ibu, saya mohon demi Tuhan, demi segala kebaikan yang tersisa di hati ibu, biarkan saya berteduh di gudang beras tua di ujung desa saja, atau di kandang sapi milik tetangga. Ratap Aisyah memohon, suaranya pecah dan bergetar hebat. Ia menggigit bibir bawahnya hingga kembali berdarah untuk menahan nyeri kontraksi tajam yang kembali menyerang rahimnya. Tolong jangan buang saya ke dalam hutan iblis itu. Malam ini saya sedang pendarahan hebat, Bu. Saya tak akan sanggup berjalan. Saya mohon belas kasihan ibu demi jabang bayi ini. Tawa sinis Nyonya Ranti kembali meledak keras. Tak sedikit pun tersentuh oleh air mata pilu menantunya yang sedang meregang nyawa. Gelang-gelang emas di lengannya bergemerincing berisik saat ia melongok keluar jendela.
Belas kasihan? Untuk seorang maling kotor yang mencoba merampok kehormatan dan harta keluargaku? Jangan bermimpi di siang bolong. Desis Nyonya Ranti dengan mata mendelik penuh kebencian yang mendarah daging. Ia melemparkan sebuah bungkusan plastik hitam dengan kasar, tepat mengenai wajah Aisyah. Bungkusan itu jatuh ke lumpur. Isinya berhamburan. Hanya 2 helai daster bekas Aisyah yang paling lusuh dan berlubang. Bram sudah menandatangani surat cerai kalian sejam yang lalu. Mulai detik ini, kau bukan siapa-siapa di desa ini. Anak haram yang terus kau banggakan di perutmu itu tidak memiliki satu tetes pun darah suci Bratayuda. Lanjut Nyonya Ranti dengan nada kemenangan mutlak. Matanya menatap tajam ke arah 2 penjaga yang berdiri kaku di tengah hujan. Jika perempuan sialan ini berani menginjakan kakinya walau 1 sentimeter saja kembali ke tanah desaku, aku sendiri yang akan menguliti tubuhnya hidup-hidup dan merebus dagingnya. Buang dia melewati batas patok berlumut itu sekarang juga. Tanpa basa-basi atau rasa iba sedikitpun, kedua pria bertubuh raksasa itu kembali menarik ketiak Aisyah secara paksa dan sangat kasar. Wanita rapuh itu merintih tertahan saat bahunya yang tadi membentur lantai marmer kembali ditarik, hingga terdengar bunyi tulang yang bergeser. Mereka menyeretnya tak ampun melewati patok batu berlumut kuno, batas magis absolut yang memisahkan kehidupan desa dan teror maut hutan larangan. Dengan satu dorongan keras yang tak berperasaan dari sepatu bot berat mereka, tubuh Aisyah terlempar jauh ke depan. Ia mendarat tengkurap di atas tanah hutan yang berbau amis, dipenuhi ranting patah dan semak berduri tajam. Ranting-ranting kering menusuk telapak tangannya, hingga mengucurkan cairan kental kemerahan. Jangan berani menoleh ke belakang, perempuan pembawa sial. Menjauhlah sejauh mungkin sebelum siluman babi hutan mencium bau darah busukmu dan memangsamu. Bentak salah satu penjaga tanpa perasaan, merapatkan jaket anti-airnya. Ia meludah tepat ke arah lumpur di depan wajah Aisyah. Sebuah penghinaan terakhir sebelum mereka berbalik dengan cepat. Keduanya berlari kencang menembus hujan menuju mobil mewah yang perlahan mulai melaju pergi, membelah malam meninggalkan Aisyah sendirian di mulut neraka duniawi. Tunggu! Jangan tinggalkan aku di sini. Demi Allah, tolong aku! Jerit Aisyah histeris dengan sisa napasnya yang terputus-putus. Ia merangkak terseok-seok. Tangannya menggapai-gapai udara kosong penuh keputusasaan. Namun, hanya deru angin kencang dan lolongan anjing liar dari kejauhan yang menjawab teriakannya. Lampu merah dari ekor mobil mewah Nyonya Ranti perlahan memudar, makin mengecil sebelum akhirnya ditelan lebatnya tirai hujan malam tanpa jejak. Kegelapan absolut kini memeluk tubuh mungil Aisyah. Rasa dingin yang membeku menusuk hingga ke sumsum tulang, membuat giginya gemerutuk tak terkendali. Setiap inci tubuhnya terasa remuk redam, diwarnai rasa perih yang luar biasa dari luka gores, lebam biru di kaki, dan pendarahan yang belum berhenti. Perut buncitnya terasa menegang keras sebagai batu padat, sebuah sinyal bahwa sang jabang bayi sedang berjuang panik mempertahankan nyawanya di dalam sana. Aisyah memeluk perutnya erat-erat dengan kedua lengan yang bersimbah darah dan lumpur, meringkuk layaknya janin tak berdaya di bawah akar raksasa pohon beringin yang bertekstur kasar bagai kulit monster. SSSTT, jangan takut, sayang. Ibu di sini. Ibu selalu bersamamu. Bisik Aisyah tersengal-sengal menahan gigil. Suaranya parau dan bergetar hebat dihempas angin badai yang seolah ingin mencabut nyawanya saat itu juga. Air mata panas mengalir deras, membelah pipinya yang kotor oleh tanah basah. Ia mengecup perut buncitnya dengan bibir yang pucat pasi dan nyaris membiru. Ayahmu membuang kita ke tempat laknat ini. Nenekmu dengan sengaja menginginkan kematian kita, tapi ibu berjanji. Nak, lanjutnya dengan isakan tertahan yang menyayat hati. Demi Allah yang maha melihat, ibu akan melawan iblis manapun di hutan ini demi membuatmu tetap bernapas esok pagi. Kita akan bertahan hidup berdua. Kita akan tunjukkan pada mereka yang sombong, bahwa kita bukanlah tumpukan sampah. Tekad yang menyala-nyala di balik mata indahnya yang lelah menjadi satu-satunya sumber kehangatan yang tersisa di malam terkutuk itu. Namun, belum tuntas doa itu terucap, dari kedalaman hutan gelap nan lebat tepat di punggungnya, terdengar suara geraman rendah yang sangat asing dan berat. Suara itu disusul oleh derak ranting patah berukuran besar yang terinjak oleh sesuatu yang luar biasa masif. Aisyah menahan napasnya. Jantungnya nyaris melompat dari dada, sementara seluruh otot tubuhnya membeku seketika. Sesuatu yang mematikan di dalam kegelapan sana baru saja menemukan mangsanya. Suara gemertak dahan raksasa yang patah itu bergema di rongga dada Aisyah,
menggantikan detak jantungnya yang seolah berhenti berdebar. Udara malam yang semula hanya berbau tanah basah kini bercampur dengan aroma anyir darah busuk dan bulu hewan yang basah kuyup. Bulu kuduk di tengkuk wanita hamil itu meremang hebat bak tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Dengan sisa tenaga yang nyaris menguap bersama rasa sakit di perut buncitnya, Aisyah menyeret tubuhnya mundur. Telapak tangannya yang sudah robek dan penuh darah terus meraba-raba lumpur serta duri demi mencari celah untuk lari. Meski ia tahu kakinya sudah kehilangan fungsi untuk sekadar berdiri menopang bobot tubuhnya. Dalam kegelapan pekat yang mengurung pandangannya, sepasang titik merah menyala muncul dari balik rimbun semak belukar yang bergetar hebat. Tidak, bukan hanya sepasang. Perlahan, 2, 3, hingga 5 pasang mata merah darah bermunculan serentak, mengambang di udara malam bak lentera iblis yang kelaparan. Suara geraman rendah yang menggetarkan tulang telinga semakin jelas, diiringi suara tetesan liur kental yang menimpa dedaunan kering. Kawanan serigala bayangan, predator buas yang konon hanya ada dalam dongeng mengerikan pengantar tidur warga desa, kini mengepung Aisyah dengan taring-taring tajam kekuningan yang mencuat buas dari moncong hitam mereka. Napas Aisyah tercekat kuat di tenggorokan, mengubah jeritannya menjadi rintihan bisu yang sangat menyayat hati. Ia memutar tubuhnya yang berat dengan panik, mencoba mencari batang pohon beringin terdekat untuk melindungi punggungnya yang tak berdaya. Perutnya kembali menegang keras bagai batu padat. Sebuah kontraksi luar biasa menyetrum pinggul hingga ke ubun-ubunnya, mengaburkan pandangannya dengan titik-titik putih yang berputar. Aisyah menggigit punggung tangannya sendiri sampai menembus daging untuk meredam teriakan, tak ingin memancing naluri membunuh monster-monster yang kini semakin mempersempit lingkaran pengepungan itu. Rasa perih akibat pengkhianatan suaminya, Bram, yang membiarkannya dibuang seperti sampah malam ini, entah mengapa terasa jauh lebih mengoyak dada dibandingkan ketakutan tewas dirobek taring binatang buas. Ya Allah, ampuni segala dosaku, lindungi bayiku, biarkan tubuhku saja yang mereka cabik, tapi tolong selamatkan nyawa di dalam rahimku, bisik Aisyah dengan bibir pucat pasi yang bergetar hebat di bawah guyuran sisa hujan. Air mata keputusasaannya mengalir deras, membelah noda lumpur hitam di pipi tirusnya. Kedua lengannya yang rapuh dan dipenuhi memar kebiruan kini memeluk erat perut buncitnya, mencoba menjadi perisai daging terakhir bagi nyawa kecil tak berdosa yang masih terus menendang gelisah di dalam sana. Pemimpin kawanan serigala, seekor monster berukuran sebesar anak sapi dengan bulu hitam legam yang menyerap semua sisa cahaya di hutan, melangkah maju dengan keangkuhan seekor algojo. Rahangnya yang meneteskan liur berbau bangkai busuk terbuka lebar, bersiap menerkam leher jenjang Aisyah yang terekspos lemah. Wanita itu memejamkan mata rapat-rapat, mengembuskan napas terakhir yang diiringi lantunan syahadat paling pasrah dari dasar jiwanya. Ia sudah bisa merasakan hawa panas dari dengusan napas binatang pembunuh itu menyapu kasar kulit wajahnya yang sedingin es batu. Namun, bukannya koyakan taring mematikan yang merobek kulit rapuhnya, sebuah dentuman dahsyat yang membuat bumi berguncang hebat justru merobek keheningan malam. Guncangan itu terasa seolah sebuah meteorit raksasa baru saja menghantam tanah basah tepat di depan wajah Aisyah. Debu, cipratan lumpur tebal, dan dedaunan basah terlempar ke segala arah bagai ledakan meriam di tengah medan perang. Aisyah membuka matanya dengan susah payah, terbatuk-batuk keras karena partikel kotor yang menyumbat kerongkongannya. Di antara kilatan petir yang membelah langit untuk sepersekian detik, ia melihat sebuah siluet raksasa menjulang megah, mendarat dari atas dahan dan berdiri tepat di antara dirinya dan kawanan serigala buas pembawa maut tersebut. Sosok itu sama sekali bukanlah manusia pemburu. Ia adalah seekor kera berukuran luar biasa masif. Punggung lebarnya menutupi seluruh pandangan ngeri Aisyah dari hewan-hewan buas di depannya. Bulu-bulunya memancarkan gradasi warna keemasan, namun kondisinya sangat kusam, menggumpal oleh kotoran lumpur berusia ratusan tahun yang mengeras sebagai zirah pelindung perang. Berbeda dengan para serigala yang membawa aura dan aroma bangkai, kera raksasa ini justru memancarkan aroma magis yang aneh, sebuah campuran pekat antara getah damar pinus, mawar hutan liar, dan dupa kuno yang secara misterius langsung menenangkan saraf-saraf Aisyah yang nyaris putus. Monster kera emas itu mengangkat lengannya yang penuh otot kasar, lalu memukul dada bidangnya dengan kedua kepalan tangan raksasa, menghasilkan suara dentuman berirama yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, mulut hewan raksasa itu terbuka, melepaskan auman yang sangat menggelegar hingga menyapu habis seluruh rintik hujan lebat di sekeliling mereka, seakan menciptakan sebuah ruang hampa sesaat di tengah badai. Auman itu bukanlah sekadar suara kemarahan teritorial seekor hewan liar. Itu adalah gelombang energi absolut yang memancarkan dominasi mutlak,
ketegasan seorang pangeran penguasa yang memerintah teritori kutukan hutan larangan tanpa tanding. Kawanan serigala bayangan yang tadinya begitu buas dan tak kenal ampun, seketika menciut ngeri hingga tubuh raksasa mereka bergetar hebat. Pemimpin monster serigala itu meraung kesakitan dengan nada tinggi saat gelombang auman sangkera menghantam telinganya hingga mengucurkan cairan hitam. Tanpa perlawanan atau keraguan sedikitpun, gerombolan makhluk berbulu hitam legam itu menyelipkan ekor panjang mereka di antara kedua kaki belakang, lari terbirit-birit menghilang di telan kegelapan malam. Kejadian itu menyisakan keheningan mencekam yang tiba-tiba terasa begitu menekan paru-paru. Aisyah masih membeku kaku di posisinya. Tubuhnya benar-benar tak mampu merespons keajaiban luar biasa yang baru saja terjadi di depan mata kepalanya. Napasnya memburu cepat membelah udara dingin. Matanya terbelalak menatap punggung lebar kera raksasa itu. Logikanya menjerit ketakutan. Jika monster berbulu emas ini mampu mengusir kawanan serigala iblis hanya dengan satu auman kemarahan, apalah arti nyawa seorang ibu hamil yang kehabisan darah di hadapannya? Ia bisa saja diremukan hanya dengan satu cengkeraman tangan. Perlahan, dengan gerakan yang sangat terukur dan elegan, sangat berlawanan dengan ukuran tubuh raksasanya, kera bermandikan bulu emas kusam itu menolehkan kepala besarnya ke belakang. Aisyah menahan napas untuk yang kesekian kalinya malam itu, menyandarkan punggungnya pada akar pohon, pasrah bersiap untuk menjemput kematian yang sesungguhnya. Namun, ketika wajah berbulu itu berbalik penuh dan mata makhluk mengerikan itu menatap ke arah pandangan Aisyah yang basah oleh air mata, waktu di hutan larangan seolah berhenti berdetak selamanya. Tidak ada warna merah menyala menyiratkan hawa nafsu membunuh di mata itu. Sama sekali tidak ada sorot kelaparan buas layaknya predator puncak, dan tidak ada keganasan hewan liar di sana. Mata kera raksasa itu justru berwarna hijau zamrud yang sangat jernih, tajam, dan menyimpan kedalaman kosmik yang indah. Mata itu memancarkan kilau kebijaksanaan kuno yang sangat memabukkan, menyiratkan lautan luka batin tak tersembuhkan, kesepian yang tak berujung dari seorang raja buangan, dan sebuah kelembutan manusiawi yang luar biasa tulus. Tatapan mata zamrud itu terasa begitu akrab menembus jiwa Aisyah, terasa seperti sebuah pelukan tak kasat mata yang tak pernah, bahkan dalam hayalan liarnya, Aisyah dapatkan dari suaminya sendiri. Di bawah rintik hujan sisa badai yang kembali turun membasahi dedaunan, kera besar itu merendahkan tubuhnya, berlutut hingga wajahnya sejajar dengan Aisyah. Ia menjulurkan satu tangan raksasanya yang dipenuhi kapalan tebal serta guratan bekas luka memanjang yang mengerikan. Jari-jarinya yang sekasar parut dan sebesar lengan orang dewasa dengan sangat berhati-hati merayap maju. Lalu, dengan kelembutan yang sangat di luar nalar logis, ibu jarinya menyingkirkan helai rambut basah Aisyah yang lengket menutupi dahi pucat wanita itu. Sentuhannya begitu selembut sutra, bagai helaian kapas surga yang menahan napas karena takut memecahkan porselen paling tipis di dunia fana. Kau menyelamatkanku dari mereka. Suara Aisyah keluar bagai rintihan angin yang pecah dan sangat menyayat hati. Air mata hangatnya kembali tumpah menderas membasahi tangan raksasa sangkera, merespons tatapan zamrud penuh empati yang meruntuhkan sisa-sisa benteng ketakutannya. Terima kasih, demi Allah yang di atas. Tolong jangan tinggalkan kami malam ini. Kera emas itu tidak menjawab dengan suara perkataan. Ia hanya memberikan sebuah dengusan rendah dari hidungnya yang terdengar bergetar sangat hangat. Ia mengangguk pelan. Sebuah gestur penuh empati dan kecerdasan emosional yang mustahil dilakukan oleh seekor hewan mamalia biasa. Tanpa aba-aba, kera itu membungkuk lebih dalam, dengan ekstra teliti dan kehati-hatian tingkat tinggi menyusupkan kedua lengannya yang dipenuhi otot besar ke bawah punggung rapuh serta lipatan lutut Aisyah. Dalam satu angkatan mulus tanpa guncangan sehelai rambut pun, Aisyah merasa gravitasi bumi tak lagi merantainya. Tubuhnya terangkat aman dari tanah lumpur pembawa kematian. Kehangatan suhu tubuh yang magis memancar dari balik bulu-bulu kusam kera itu, langsung membungkus dan mengaliri aliran darah Aisyah yang sempat membeku karena hipotermia berat. Kontraksi yang sejak tadi merobek-robek rahimnya perlahan memudar, ditenangkan oleh ritme ayunan langkah sang kera yang melompat tanpa suara melintasi akar-akar pohon raksasa. Rasa sakit fisik itu perlahan digantikan oleh rasa lelah yang sangat masif, mengambil alih paksa fungsi kesadaran dari otak Aisyah. Bersandar lemah pada dada bidang berbulu lebat yang menyimpan dentum detak jantung tegap bagai genderang perlindungan abadi, mata sayu Aisyah perlahan menutup pelan. Kepalanya terkulai pasrah namun aman tersembunyi di ceruk leher raksasa sang kera emas bermata zamrud. Kegelapan total akhirnya kembali merengkuh kesadarannya. Namun kali ini Aisyah tak lagi takut. Ini bukanlah kegelapan maut dari mertuanya,
melainkan kegelapan tidur damai yang mengantarkannya menuju satu-satunya pelukan paling aman di tengah neraka duniawi bernama hutan larangan. Sinar mentari pagi menyusup perlahan melalui celah-celah tanaman merambat yang menutupi mulut gua, jatuh menimpa wajah pucat Aisyah bagai sentuhan hangat dari surga. Perlahan, kelopak mata wanita itu bergetar sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya. Hal pertama yang menyergap panca inderanya bukanlah raungan badai mematikan atau gigitan suhu beku yang meremukan tulang seperti semalam, melainkan aroma manis getah damar, harumnya lumut kering, dan kehangatan ajaib yang menyelimuti seluruh permukaan kulitnya. Aisyah menarik napas panjang. Paru-parunya tak lagi terasa perih teriris udara dingin. Ia mengerjap, menyadari bahwa ia tidak lagi terbaring di atas lumpur berdarah, melainkan di atas hamparan dedaunan raksasa yang sangat tebal, empuk, dan tertata sangat rapi bak sebuah ranjang permaisuri di tengah belantara. Dengan gerakan panik yang didorong oleh naluri keibuannya, tangan Aisyah yang masih dipenuhi goresan luka langsung meraba perut buncitnya. Ia menahan napas, memejamkan mata rapat-rapat seraya berdoa dalam hati yang paling bergetar. 1 detik berlalu, lalu sebuah keajaiban kecil membalas doanya. Sebuah tendangan lembut namun tegas terasa dari dalam rahimnya, disusul oleh pergerakan memutar yang sangat familiar. Tangis kelegaan seketika pecah membelah keheningan gua. Bayinya masih hidup. Jantung kecil itu masih berdetak kuat, menolak untuk menyerah pada takdir kejam yang dijatuhkan oleh darah dagingnya sendiri. Aisyah berusaha mengubah posisinya menjadi duduk. Rasa sakit di sekujur persendiannya akibat bantingan di lantai marmer dan siksaan di tengah badai semalam memang masih tertinggal, namun jauh lebih ringan dari yang ia bayangkan. Saat ia bersandar pada dinding gua yang anehnya terasa sehangat tungku perapian, pandangannya mulai menyapu sekeliling. Gua ini berukuran sangat luas. Atapnya dihiasi stalaktit kristal yang memantulkan cahaya pelangi dari luar. Dan di ambang mulut gua, membelakangi cahaya matahari yang baru terbit, duduklah sosok penjaga raksasa itu. Kera berbulu emas kusam yang semalam menghancurkan kawanan serigala bayangan itu duduk bersila dengan keheningan menyerupai arca candi kuno. Punggung lebarnya yang dipenuhi otot-otot kasar tampak naik turun secara teratur, memancarkan aura dominasi yang mutlak namun sama sekali tidak menebarkan ancaman. Mendengar suara gemerisik daun dari arah ranjang Aisyah, makhluk raksasa itu menoleh perlahan. Ketakutan sempat kembali merayapi tengkuk Aisyah sesaat melihat ukuran taring raksasa yang mencuat dari balik rahang hewan tersebut. Namun, saat sepasang mata zamrud yang jernih dan dalam itu mengunci tatapannya, segala bentuk teror sirna tak berbekas. Mata itu masih sama seperti semalam, memancarkan kebijaksanaan manusiawi, rasa simpati yang meluap-luap, dan kedamaian yang begitu absolut. Sang kera emas bangkit berdiri, tubuh raksasanya menjulang hingga menyentuh langit-langit gua. Ia berbalik dan melangkah mendekati Aisyah. Setiap pijakan kaki besarnya meredam suara, menunjukkan kehati-hatian luar biasa seolah ia sedang mendekati tumpukan porselen kaca yang paling tipis di dunia. Kera itu berhenti dalam jarak 2 meter dari tempat Aisyah bersandar, seakan memahami batasan ruang pribadi agar wanita hamil itu tidak merasa terintimidasi. Dengan gerak-gerik yang sedikit canggung namun sangat lembut, kera raksasa itu menjulurkan kedua tangannya yang sekasar parut kayu. Di atas telapak tangannya yang seukuran nampan tembaga, terdapat sebuah daun talas raksasa yang dibentuk menyerupai mangkuk air. Di dalamnya, tergenang air mata air pegunungan yang sangat jernih dan memancarkan kilau kebiruan, bersanding dengan tumpukan buah-buahan liar, beri kemerahan, mangga hutan yang ranum, dan sebuah buah aneh menyerupai delima yang memancarkan pendar keemasan redup. Ia meletakkan daun talas berisi perbekalan itu perlahan ke pangkuan Aisyah, lalu mundur 2 langkah, mendengus pelan sambil menganggukkan kepalanya yang masif ke arah makanan tersebut. Kau membawakan semua ini untukku, bisik Aisyah dengan suara parau yang bergetar. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya yang lelah. Kera emas itu tidak mengeluarkan suara raungan, ia hanya mengerjapkan mata zamrudnya secara perlahan, sebuah gestur afirmasi yang membuat dada Aisyah sesak oleh luapan emosi. Dengan tangan yang masih gemetar, Aisyah menangkup daun talas itu dan meneguk airnya. Begitu cairan dingin itu membasahi tenggorokannya yang kering kerontang, sensasi luar biasa langsung menjalar ke seluruh pembuluh darahnya. Air itu bukan sekadar air biasa, ada semacam energi magis murni yang mengalir di dalamnya, langsung menghapus rasa perih di lambungnya dan menyuntikkan kehangatan tenaga yang baru ke otot-ototnya yang remuk. Ia kemudian menggigit buah beri kemerahan itu. Rasa manis dan segar yang belum pernah ia cicipi seumur hidupnya meledak di lidah, membuat tangisnya semakin deras tak terbendung.
Ia makan dengan lahap, merasakan setiap gigitan sebagai perpanjangan nyawa untuk bayi di kandungannya. Sambil mengunyah, Aisyah menatap kera raksasa yang kini duduk diam mengawasinya makan. Mata Aisyah tertuju pada sebuah bekas luka memanjang yang sangat dalam dan mengerikan melintang di dada bidang makhluk itu, seolah ia pernah dibelah oleh pedang raksasa di masa lalu. Luka itu terlihat menyakitkan, namun sang kera menanggungnya dengan keanggunan seorang ksatria sejati. Sebuah ironi yang sangat menampar batin Aisyah perlahan terangkai di kepalanya. "Mas Bram," gumam Aisyah lirih di sela isakannya, menyebut nama pria pengecut yang berstatus suaminya. Dia mengenakan jas sutra seharga puluhan juta, menyemprotkan parfum dari Paris, dan tidur di atas ranjang sutra pualam. Namun hatinya lebih busuk dari bangkai yang membusuk di selokan. Dia, manusia yang seharusnya menjadi pelindungku, justru menendangku ke dalam mulut kematian karena tak sanggup melawan ibunya sendiri. Aisyah meletakkan sisa buah di pangkuannya, lalu memberanikan diri menatap tepat ke dalam mata Zamrud sang kera. Ia tidak melihat seekor monster di depannya. Ia melihat sesosok malaikat penyelamat yang terjebak dalam kutukan fisik yang menyeramkan. "Sedangkan kau," lanjut Aisyah dengan nada yang semakin pecah, suaranya menggema liris memantul di dinding-dinding kristal gua. "Mereka di desa menyebutmu monster. Siluman laknat penghuni hutan larangan. Wujudmu ditakuti, bulumu dipenuhi kotoran hutan, kau bahkan tidak memiliki bahasa manusia untuk membela diri. Tapi sentuhanmu padaku jauh lebih manusiawi dari sentuhan manusia manapun di dunia ini. Kau mempertaruhkan nyawamu melawan serigala iblis, dan kini kau memberiku kehidupan di saat suamiku sendiri memberiku kematian." Mendengar rintihan pilu itu, sang kera emas perlahan mendekat kembali. Ia tidak meraung atau menggeram. Makhluk raksasa itu justru mengangkat sebelah tangan besarnya yang penuh kapalan, dan dengan ujung jari telunjuknya yang sangat besar, ia menyentuh punggung tangan Aisyah dengan sangat hati-hati. Sentuhan seringan bulu itu mengalirkan getaran empati yang begitu kuat. Kera itu menundukkan kepalanya, mengeluarkan suara rengekan rendah yang sangat lirih, seolah ikut merasakan hancurnya kepingan hati Aisyah dan berjanji akan menjahitnya kembali. Aisyah membalik telapak tangannya, menggenggam jari telunjuk raksasa itu erat-erat dengan kedua tangannya yang mungil. Isakannya mereda, digantikan oleh tatapan tajam penuh tekad yang tiba-tiba menyala di balik matanya yang sayu. Di dalam gua terasing yang tersembunyi dari kekejaman peradaban manusia yang palsu, sebuah aliansi tak terucapkan lahir. "Aku berjanji padamu, wahai penjaga berhati suci," ucap Aisyah dengan suara yang tak lagi bergetar. Rahangnya mengeras menyiratkan ketegaran seorang ibu yang terlahir kembali dari abunya sendiri. "Demi perlindungan yang kau berikan hari ini, aku dan bayiku akan bertahan hidup. Kami tidak akan mati di hutan ini. Kami akan membuktikan kepada mereka yang tertawa di atas penderitaan kami semalam, bahwa roda kehidupan berputar sangat kejam bagi mereka yang sombong." Sang kera emas menarik napas panjang, dadanya membusung seolah menerima sumpah setia dari wanita yang diselamatkannya. Hari itu, hutan larangan tak lagi menjadi tempat pembuangan, melainkan sebuah benteng rahasia di mana Aisyah mengumpulkan kekuatannya, berlindung di balik bayang-bayang punggung sang raja hutan yang sedang menunggu waktu untuk membuka mata dunia tentang siapa penguasa takdir yang sesungguhnya. Hari demi hari meluruh bagai daun-daun kering musim gugur yang jatuh membentur tanah basah hutan larangan. Di tempat yang oleh warga desa dikutuk sebagai gerbang neraka duniawi, pusaran kematian yang tak pernah memuntahkan kembali korbannya, Aisyah justru menemukan sepotong surga yang dirampas darinya dengan keji. Gua kristal raksasa yang tersembunyi di balik tirai air terjun berair Zamrud itu kini menjelma menjadi istana paling aman bagi sang ibu hamil. Luka-luka memar kebiruan yang sempat menghitam di lengan dan betisnya perlahan memudar, luruh bersamaan dengan trauma yang berangsur sembuh, digantikan oleh rona merah kesehatan yang kembali menghiasi pipi tirusnya yang dulu selalu pucat karena siksaan batin. Perut buncitnya kini semakin membesar dan menegang sehat, sebuah bukti nyata dari keajaiban daya tahan hidup yang ditopang utuh oleh nutrisi buah-buahan magis bersinar redup dan tetesan air mata air pegunungan purba yang setiap pagi disuguhkan tanpa jeda oleh sang penjaga raksasanya. Sang kera berbulu emas kusam itu telah bertransformasi total dalam pandangan Aisyah. Ia bukan lagi sosok monster menakutkan pembawa maut, melainkan sebuah bayangan pelindung yang tak kenal lelah, sebuah pilar kokoh penyangga nyawanya. Makhluk masif bermata Zamrud itu tak pernah mengeluarkan keluhan atau menuntut balasan sekecil apapun. Di siang hari yang terik memanggang, ia rela berdiri mematung berjam-jam lamanya, merentangkan kedua lengan berotot besarnya untuk menghalangi terik matahari,
menciptakan kanopi bayangan sejuk agar Aisyah bisa tertidur pulas di atas ranjang lumutnya. Di malam hari, ketika angin pegunungan bertiup membawa suhu beku yang mampu meremukkan tulang manusia biasa, sang kera akan meringkuk melingkar di ambang mulut gua. Ia membiarkan punggung kasarnya menjadi tameng hidup penahan hantaman badai, sementara dada bidangnya secara ajaib memancarkan hawa hangat bagai tungku perapian abadi yang menyelimuti tubuh rapuh Aisyah dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ikatan emosional di antara mereka tumbuh merambat dengan sangat pesat, melampaui batasan kosakata dan bahasa manusia yang penuh dengan kebohongan. Hanya melalui tatapan mata Zamrud yang luar biasa jernih dan dengusan napas berat yang berirama konstan, kera raksasa itu mampu memadamkan setiap gejolak ketakutan yang sesekali masih menyelinap mencekik leher Aisyah saat membayangkan masa lalu kelamnya di desa. Seringkali, di kala sore menjelang senja, Aisyah memberanikan diri merengkuh lengan raksasa makhluk itu. Dengan jari-jarinya yang telaten dan selembut kapas, wanita itu membersihkan gumpalan lumpur kering dan sisa dedaunan busuk yang menempel di sela-sela bulu emas kusam sang kera, mengusap bekas luka mengerikan di dadanya dengan air mata simpati yang tulus. Sentuhan penuh kasih itu selalu dibalas oleh sang kera dengan rengkuhan perlindungan yang sangat hati-hati, memastikan tak satu pun cakar kasarnya menggores kulit pualam Aisyah. Aisyah mengelus lembut perutnya yang berkedut aktif menendang-nendang. Hatinya menghangat, dipenuhi oleh kepenuhan rasa syukur yang meluap ruah membasuh jiwanya. Ia berbisik pelan dengan bibir bergetar kepada jabang bayinya, memanjatkan sumpah suci bahwa kelak anak ini akan tumbuh besar dengan mengenang kebaikan seekor makhluk yang dicap sebagai iblis oleh dunia luar, namun memiliki hati yang jauh lebih suci dari manusia manapun yang pernah mereka kenal. Di alam liar yang jujur dan tak kenal kepalsuan ini, Aisyah mengubur dalam-dalam nama suaminya ke dasar bumi. Ia membakar habis kenangan busuk tentang pria berjas sutra yang telah melemparnya ke rahang maut, hanya demi mematuhi perintah ego ibunya. Namun, sangat kontras dengan kedamaian magis nan suci di jantung hutan, aroma busuk keserakahan justru tengah berpesta pora di kediaman mewah keluarga Bratayudha. Di balik dinding-dinding pualam berlapis emas murni dan tirai beludru merah marun yang menjuntai angkuh dari langit-langit setinggi 10 meter, Nyonya Ranti tengah merayakan kemenangan kotornya dengan syahwat iblis yang meletup-letup. Denting gelas kristal berisi anggur merah impor Perancis seharga ratusan juta rupiah beradu nyaring, memecah alunan musik klasik palsu yang diputar dari piringan hitam. Udara di ruangan itu terasa kelewat pengap dan memabukkan, didominasi oleh percampuran mual antara aroma melati sintetik andalan Nyonya Ranti dan asap cerutu Kuba mahal yang mengepul pekat dari bibir para investor serakah berkemeja sutra yang duduk congkak melingkari meja jati raksasa. Di ujung meja kehormatan, Nyonya Ranti berdiri menyilangkan tangan dengan keangkuhan absolut seorang ratu lalim penguasa dunia. Gelang-gelang emas berliannya yang berat bergemerincing berisik saat ia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Wajah paruh bayanya yang ditutupi bedak setebal topeng porselen memancarkan kelicikan luar biasa yang tak tertandingi. "Mari kita bersulang, tuan-tuan investor yang terhormat," seru Nyonya Ranti dengan tawa melengking memekakan telinga yang membuat nyala api lilin di atas meja bergoyang hebat. Matanya berbinar buas menatap hamparan peta topografi raksasa yang dibentangkan lebar di atas meja, sebuah peta yang menampilkan wilayah hutan larangan dengan coretan garis-garis merah tanda eksploitasi besar-besaran. "Batu sandungan kecil kita yang menjijikan sudah berhasil saya singkirkan tanpa menyisakan jejak sedikit pun. Perempuan miskin berbau comberan itu pasti sudah lama menjadi kotoran serigala, membusuk habis tak bersisa bersama anak haramnya di dasar jurang. Kini, tak ada lagi beban moral yang bisa menghalangi proyek ambisius penambangan dan pembalakan kayu keluarga Bratayudha." Bram, pria pengecut yang kini mengenakan setelan jas putih tulang bertahtakan pin emas murni kebanggaan keluarga, tersenyum pongah sambil menyesap anggurnya perlahan. Pria yang hanya beberapa hari lalu bergetar ketakutan melihat istrinya menangis memohon belas kasihan di tengah badai itu, kini merobek topengnya, menampakkan wujud aslinya yang jauh lebih busuk dari bangkai binatang di selokan. Sama sekali tidak ada setitik pun raut penyesalan, duka cita, atau rasa bersalah atas hilangnya darah dagingnya sendiri. Yang ada di kedalaman mata Bram hanyalah kilau-silau koin emas dan bayangan kekuasaan tak terbatas yang selama ini membutakan kewarasannya. Kepengecutannya di malam badai itu rupanya bukanlah murni karena ketakutan pada ibunya, melainkan sebuah konspirasi diam-diam yang sengaja ia setujui demi mengamankan tahta warisan keluarga tanpa harus membaginya dengan anak dari wanita yang ia anggap beda kasta. Bram letakkan gelasnya dengan gerakan lambat yang memuakan, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah para investor yang ikut menyeringai lapar bagai anjing pemburu. "Ibu saya mengatakan kebenaran mutlak," ucap Bram dengan suara bariton yang sengaja ditekan agar terdengar berwibawa,
sementara tangannya yang terawat bersih dan tak pernah memegang sapu itu menunjuk merendahkan tepat ke area terdalam hutan larangan di atas peta. Legenda murahan tentang kutukan dan monster penjaga hutan itu hanyalah dongeng usang untuk menakuti warga desa yang miskin dan bodoh. Di bawah tanah berbau bangkai itu, tersembunyi urat nadi tambang emas murni dan cadangan kayu ulin purba bernilai triliunan rupiah yang sudah menunggu untuk kita keruk. Lusa pagi, tepat saat matahari terbit, puluhan mesin gergaji raksasa dan buldoser berat kita akan meratakan pepohonan sialan itu. Kita akan gunduli hutan larangan sampai tak tersisa satu helai daun pun untuk tempat bernaung hewan-hewan penyakitan itu. Tawa serakah kembali meledak bersahutan memenuhi ruangan megah tersebut. Menggema memantulkan kekejian di dinding-dinding marmer seolah terang-terangan menertawakan penderitaan alam semesta. Nyonya Ranti membelai pipi putranya dengan bangga yang memuakan, memuji kecerdasan manipulatif Bram yang telah membantunya menyingkirkan Aisyah melalui skenario pencurian palsu yang dieksekusi begitu sempurna tanpa celah hukum. Mereka merayakan kejahatan, berpesta di atas genangan air mata orang yang tak bersalah, mabuk kepayang oleh delusi kekuasaan duniawi yang membuat mereka merasa memiliki derajat setara dengan Tuhan. Namun, para manusia berhati iblis itu sama sekali tidak tahu bahwa alam memendam cara membalas dendam yang jauh lebih mengerikan dari skenario seburuk apapun yang sanggup diciptakan oleh benak manusia. Jauh bermil-mil dari sana, di kedalaman hutan larangan yang mulai tertidur lelap di bawah selimut kabut malam yang dingin, sang kera emas yang tengah duduk mematung menjaga mulut gua tiba-tiba menegakkan kepalanya secara menghentak. Telinga raksasanya berkedut tajam bagai antena radar, menangkap sebuah frekuensi yang salah. Mata zamrudnya yang tadinya sedamai telaga sunyi, dalam sepersekian detik berubah drastis, berkilat memancarkan percikan api kemarahan purba yang mampu menghanguskan bumi. Naluri pelindung kunonya yang terhubung langsung dengan denyut nadi hutan merasakan sebuah getaran ancaman dari logam-logam dingin yang mulai merayap liar di batas terluar wilayah kekuasaannya. Udara malam yang tadinya berhembus tenang mendadak terasa luar biasa berat dan menyesakkan rongga dada. Di dalam gua, Aisyah yang sedang terlelap seketika merintih pelan dalam tidurnya, memegangi perutnya yang tiba-tiba kembali menegang keras menyakitkan. Sebuah badai yang sesungguhnya, bukan berasal dari amukan langit, melainkan dari deru mesin-mesin besi keserakahan manusia, kini bersiap merobek paksa kedamaian suci mereka berdua. Fajar di hutan larangan biasanya menyingsing dengan keanggunan sutra yang turun dari langit, membawa harmoni kicauan burung murai batu dan gemericik air terjun zamrud yang menenangkan jiwa. Namun pagi itu, rona jingga di ufuk timur tampak seperti tumpahan darah segar yang menodai kanvas awan. Kedamaian purba yang telah menyelimuti teritori suci itu selama ratusan tahun tiba-tiba dikoyak paksa oleh sebuah raungan mekanis yang sangat memekakkan telinga. Suara itu bukan berasal dari tenggorokan binatang buas manapun, melainkan dari deru mesin diesel puluhan buldoser raksasa berwarna kuning berkarat dan gergaji mesin bertenaga tinggi yang memuntahkan asap hitam pekat. Bau bensin murah dan oli terbakar seketika mengkontaminasi udara pagi yang biasanya wangi oleh getah damar, merayap masuk ke sela-sela pepohonan bagai racun mematikan yang siap mencekik kehidupan bernapas di dalamnya. Di batas terluar hutan larangan, tepat di seberang patok batu berlumut tempat Aisyah dibuang dengan keji beberapa malam yang lalu, barisan alat berat itu berbaris angkuh menyerupai monster besi pemakan segalanya. Rantai-rantai baja bergerigi milik ekskavator mulai berputar tanpa ampun, menggila semak belukar berduri dan meremukan paksa akar-akar pohon beringin kuno, hingga mengeluarkan suara gemertak kayu patah yang menyerupai jeritan memilukan dari bumi yang sedang disiksa. Tanah berguncang hebat di setiap pijakan besi raksasa tersebut, menciptakan tremor buatan yang merambat hingga bermil-mil jauhnya menembus jantung hutan. Ratusan kawanan burung beterbangan panik meninggalkan sarang mereka, mengepakkan sayap menutupi langit bagai awan hitam keputusasaan, sementara hewan-hewan kecil berlarian kalang kabut mencari tempat berlindung dari kiamat yang dibawa oleh tangan-tangan serakah manusia. Berdiri di atas kap mobil pemandu lapangan yang mengkilap dan terhindar dari cipratan lumpur, Bram menyeringai lebar dengan keangkuhan yang meluap-luap dari balik kacamata hitam mahalnya. Pengecut yang berbalut setelan jas kerja berharga puluhan juta itu berkacak pinggang, menikmati simfoni kehancuran yang sedang ia dirigeni. Ia sama sekali tidak mempedulikan keringat ketakutan dari para pekerja kasarnya yang terus-menerus merapal doa penolak bala karena dipaksa merambah area kutukan tersebut. Dengan nada suara yang memancarkan arogansi absolut dan kekosongan empati yang mengerikan, pria berhati iblis itu berteriak lantang membelah kebisingan mesin, menginstruksikan mandor proyeknya untuk tidak menyisakan satu batang pohon pun yang berdiri tegak. Ia memerintahkan dengan kejam agar semua kayu ulin purba bernilai miliaran itu diratakan hari ini juga tanpa ampun,
dan tak segan mengancam akan memotong habis gaji siapa saja yang berani memperlambat kerja mesin hanya karena mempercayai tahayul murahan tentang siluman penjaga hutan. Baginya, alam dan segala isinya hanyalah tumpukan uang tunai yang menunggu untuk dicairkan demi memuaskan gaya hidup hedonis ibunya. Getaran mengerikan dan raungan gergaji mesin itu akhirnya merambat masuk bagai panah beracun menembus dinding-dinding kristal gua tempat Aisyah bernaung. Wanita hamil itu tersentak bangun dari tidur lelapnya. Napasnya langsung memburu cepat membelah udara gua yang mendadak terasa sedingin es. Kedua matanya yang biasanya memancarkan ketenangan kini terbelalak lebar, dipenuhi oleh kilatan teror masa lalu yang langsung menyergap kewarasannya secara brutal. Suara derap pohon raksasa yang tumbang di kejauhan terdengar begitu identik di telinganya dengan suara gebrakan meja dan tawa melengking Nyonya Ranti yang menyiksanya di malam. Pengusiran berdarah itu. Trauma psikologis yang dengan susah payah ia obati selama berhari-hari di dalam hutan berkat perlindungan sang kera, kini terkoyak kembali dalam hitungan detik, menganga lebar dan mengucurkan ketakutan yang melumpuhkan aliran darah di seluruh persendiannya. Aisyah merangkak mundur dengan panik, hingga punggung rapuhnya membentur dinding gua berbatu yang keras. Tangannya yang gemetar hebat meremas daster usangnya tepat di bagian dada, seolah berusaha mencegah jantungnya melompat keluar menghancurkan tulang rusuknya. Ia tahu persis suara apa itu dan siapa dalang di baliknya. Itu adalah mesin pembunuh milik perusahaan keluarga suaminya. Mereka tidak hanya puas membuangnya untuk mati di koyak serigala, tapi kini mereka datang merangsek masuk untuk menghancurkan satu-satunya tempat perlindungan yang mau menerimanya. Tempat di mana nyawa bayinya dijaga dengan penuh kehormatan oleh makhluk gaib sang raja hutan. Perasaan tak berdaya, terpojok, dan dikhianati berkali-kali kembali menelannya mentah-mentah ke dalam jurang depresi. Di ambang mulut gua, sang kera emas berbulu kusam tidak tinggal diam melihat wilayahnya dilecehkan. Makhluk raksasa itu berdiri tegak menyerupai benteng pertahanan terakhir yang tak bisa ditembus. Otot-otot di seluruh punggung lebarnya menegang keras hingga urat-urat di lengannya menonjol bagai sulur-sulur baja purba. Bulu kudu keemasannya meremang penuh, memancarkan aura permusuhan mematikan yang membuat kelembapan udara di sekitarnya seketika menguap. Sepasang mata zamrudnya yang biasanya memancarkan kedamaian telaga kini berkilat merah menyala, menyiratkan murka purba yang siap meledak menghanguskan siapa saja yang berani menyentuh teritori dan wanita yang dilindunginya. Ia mengeluarkan geraman rendah yang sangat dalam bergema, sebuah frekuensi amarah mutlak yang membuat bebatuan stalaktit di atap gua bergetar hingga berjatuhan ke lantai. Sang kera raksasa menoleh perlahan ke arah Aisyah, berniat mendekat untuk memberikan sentuhan hangat menenangkan seperti hari-hari biasanya. Namun, apa yang dilihatnya membuat jantung makhluk gaib itu seakan berhenti berdetak dalam kengerian. Aisyah tidak hanya sekadar ketakutan, wanita rapuh itu kini berguling di atas ranjang dedaunannya, wajah pucat pasinya basah kuyup oleh keringat dingin seukuran biji jagung yang mengucur deras. Kedua belah tangan Aisyah mencengkeram perut buncitnya dengan kekuatan penuh keputusasaan, sementara buku-buku jarinya memutih pasi karena tekanan. Bibirnya yang bergetar hebat digigit begitu kuat hingga mengucurkan garis darah segar menuruni dagunya, berusaha mati-matian menahan sebuah jeritan rasa sakit yang luar biasa dahsyat. Stres ekstrim dan teror psikologis yang meledak tiba-tiba dari suara mesin pemusnah itu telah memicu reaksi fatal pada tubuh rentannya. Sebuah kontraksi hebat, bukan lagi kontraksi palsu untuk berlatih, melainkan hantaman pembukaan persalinan dini yang sangat agresif, menghantam rahim Aisyah bagai dihajar godam besi panas yang tak kasat mata. Rasa sakit yang tajam, perih, dan menyengat merobek perut bagian bawahnya tanpa henti, menjalar liar ke tulang panggul hingga meremukan sisa-sisa pertahanan kewarasannya. Sembari menangis terseduh-seduh menahan sakit yang seakan merobek jiwanya dari dalam, Aisyah mendongak menatap kera raksasa yang kini menjatuhkan diri berlutut panik di sisinya. Di sela-sela napasnya yang terputus-putus dan tarikan urat leher yang menegang kaku, ia merintih memohon dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh deru mesin dari kejauhan. Ia memohon dengan air mata darah agar sang penjaga menyelamatkan bayinya yang kini memaksa keluar sebelum waktunya, memberontak dari dalam kandungan akibat teror dari ayah kandungnya sendiri. Kera emas itu mengulurkan tangannya yang kasar, membelai dahi Aisyah dengan gemetar, mencoba menyalurkan energi penenang. Namun gelombang kontraksi itu datang lagi laksana badai tsunami yang menghancurkan segalanya. Aisyah merintih histeris seraya memberitahu pelindungnya bahwa air ketubannya baru saja pecah, merembes hangat membasahi kain daster usangnya. Waktu mereka telah habis. Kehidupan baru itu memaksa untuk lahir tepat di saat kematian bersiap menghancurkan gerbang rumah mereka, memaksa Aisyah bertarung nyawa tanpa bantuan medis sedikitpun di alam liar yang tengah sekarat.
Langit di atas hutan larangan mendadak berubah wujud seolah merespons kiamat kecil yang sedang merobek rahim Aisyah. Awan hitam pekat bergulung-gulung menelan sisa cahaya pagi, melepaskan badai guntur yang menyambar-nyambar dengan amarah purba. Di dalam gua kristal yang tadinya menjadi surga perlindungan, udara kini berubah pekat oleh aroma anyir darah segar dan keringat dingin keputusasaan. Suara deru gergaji mesin dari kejauhan yang meraung-raung rakus membabat pepohonan, kini berpadu mengerikan dengan jeritan melengking Aisyah yang memantul liar di dinding-dinding batu. Tubuh wanita rapuh itu mengejang hebat di atas tumpukan dedaunan. Punggungnya melengkung kaku ke belakang saat sebuah gelombang kontraksi yang tak manusiawi kembali menghantam panggulnya bagai hantaman godam besi panas yang bertubi-tubi tanpa jeda sedetik pun. Dengan napas yang tersengal-sengal dan dada yang naik turun dengan brutal, Aisyah menunduk menatap bagian bawah daster usangnya. Matanya yang sudah memerah dan bengkak terbelalak ngeri saat melihat genangan merah pekat yang terus merembes keluar tanpa bisa dikendalikan. Stres ekstrim akibat teror mesin penebang milik suaminya telah memicu pendarahan hebat. Ketubannya yang pecah kini bercampur dengan aliran darah nyawa yang terus mengalir deras, membawa iblis kematian merayap pelan dari ujung jemari kakinya yang mulai membeku kebiruan. Ia mencengkeram lumut di bawahnya hingga kuku-kukunya patah dan mengucurkan darah, merintih dengan suara parau yang menyayat hati memanggil kebesaran Tuhannya, memohon keajaiban agar malaikat maut sudi menunda pencabutan nyawanya setidaknya sampai bayi tak berdosa di dalam rahimnya ini berhasil menghirup udara dunia untuk pertama kalinya. Sang kera emas raksasa yang berlutut di sisinya mengeluarkan geraman yang bergetar hebat, bukan geraman kemarahan teritorial, melainkan lolongan keputusasaan yang sangat menyedihkan dari seekor pelindung yang terancam gagal menjaga tuannya. Sepasang mata zamrud makhluk gaib itu membulat panik melihat volume darah yang terus keluar dari tubuh Aisyah. Melalui insting kunonya, sang kera tahu persis bahwa batas waktu wanita ini hanya tersisa dalam hitungan menit sebelum jantungnya berhenti berdetak karena kehabisan darah. Ia mencondongkan wajah besarnya, menyentuhkan dahi kasarnya yang basah ke pipi pucat Aisyah, memberikan sebuah dengusan hangat seolah berbisik dalam bahasa jiwa agar wanita itu sudi bertahan sedikit lagi. Tanpa membuang satu detik pun yang berharga, sang kera melompat bangkit, otot-otot di kaki raksasanya menegang luar biasa sebelum ia melesat keluar menembus tirai air terjun mulut gua, menerjang badai hujan lebat yang kini mengguyur hutan dengan intensitas gila. Tujuannya hanya satu, lembah kematian di dasar jurang hutan larangan, tempat di mana bunga teratai merah gaib, satu-satunya tanaman purba penyumbat pendarahan seketika, tumbuh di celah bebatuan tajam. Kera emas itu melompat dari satu dahan beringin raksasa ke dahan lainnya, mengabaikan raungan buldoser yang semakin dekat, mengabaikan kilatan petir yang menyambar pucuk-pucuk pohon di sekitarnya. Namun, petaka alam rupanya belum selesai mengujinya. Saat sang kera melompat ke tepian jurang curam yang licin oleh lumut basah, getaran tanah akibat mesin penebang kayu milik Bram di hulu hutan memicu longsoran batu-batu raksasa dari tebing di atasnya. Sebuah bongkahan batu kapur tajam sebesar gerobak meluncur deras tak terkendali, menghantam telak punggung sang kera saat ia baru saja berhasil mencabut bunga teratai merah bercahaya itu dari akarnya. Terdengar bunyi derak tulang rusuk yang mengerikan saat tubuh masif itu terlempar membentur dinding jurang. Luka lama berupa guratan tebasan yang menganga di dadanya seketika robek kembali, memuntahkan air mancur darah segar yang langsung membaur dengan lebatnya air hujan, menciptakan sebuah hujan darah yang mengerikan jatuh membasahi tanah kutukan tersebut. Di dalam gua, Aisyah tak tahu menahu tentang pengorbanan berdarah penjaganya. Kesadarannya mulai timbul tenggelam bak ditarik masuk ke dalam pusaran lautan es yang gelap gulita. Pandangannya mengabur hebat, hanya menyisakan siluet bebayangan stalaktit yang tampak berputar-putar. Namun, rasa sakit di perutnya meronta menolak kematiannya. Dengan sisa tenaga yang nyaris tak kasat mata, Aisyah menggigit bibir bawahnya sendiri hingga robek tebal, mencoba mempertahankan kewarasannya melalui rasa perih yang baru. Ia merintih tersendat-sendat di sela isakannya yang mengering, memohon dengan sangat kepada bayinya untuk terus berjuang mencari jalan keluar, berjanji bahwa ibunya tidak akan menutup mata sebelum melihat wajah kecilnya, meski tubuh rapuh ini harus hancur lebur malam ini juga. Tepat saat kegelapan nyaris menelan pandangan Aisyah sepenuhnya, sebuah bayangan raksasa jatuh terjerembab di mulut gua dengan suara berdebum keras. Sang kera emas telah kembali. Wujudnya sangat menyedihkan. Bulu-bulu emasnya yang agung kini basah kuyup lengket oleh lumpur dan darah merah pekat yang terus mengucur deras dari dada dan punggungnya. Napas makhluk raksasa itu tersengal-sengal nyaring, mengeluarkan buih merah dari sela-sela taringnya. Namun, tangan kanannya yang sekasar parut kayu terangkat tinggi, menggenggam erat bunga teratai merah yang memancarkan pendar kehidupan magis, melindunginya dari kehancuran seolah bunga itu lebih berharga dari sisa nyawanya sendiri.
Kera raksasa itu menyeret tubuhnya yang setengah lumpuh mendekati pembaringan Aisyah. Dengan tangan gemetar yang kehilangan separuh kekuatannya, ia meremas kelopak bunga ajaib itu hingga hancur, meneteskan saripatinya yang berwarna merah menyala menyilaukan tepat ke dalam mulut Aisyah yang setengah terbuka memucat. Begitu tetesan gaib itu menyentuh kerongkongannya, sebuah ledakan energi kehangatan purba langsung merambat kilat menyusuri pembuluh darah Aisyah. Pendarahan hebat yang mengalir dari jalan lahirnya secara ajaib menyusut drastis, sementara jantungnya yang tadinya berdetak lemah tak berdaya kini bergemuruh memompa kembali sisa-sisa tenaga terakhir seorang ibu ke seluruh persendiannya. Matanya yang tadi sayu seketika terbuka lebar, memancarkan ketegaran luar biasa yang menyala kembali. Sensasi pembukaan akhir memaksanya untuk bertindak. Aisyah meremas kedua lengan berotot sangkera yang bersimbah darah dengan kekuatan penuh, menancapkan kuku-kukunya ke sana untuk mencari pegangan absolut. Mengumpulkan seluruh sisa napas, dendam atas penindasan mertuanya, dan rasa cinta tanpa syarat pada darah dagingnya, Aisyah melepaskan jeritan melengking yang paling memekakan telinga seumur hidupnya, sebuah lengkingan perjuangan yang mengalahkan suara guntur dan mesin gergaji di luar sana. Ia mengejan dengan tenaga yang seolah sanggup menggeser lempeng bumi, memutar seluruh poros kesakitannya menjadi kekuatan pendorong kehidupan yang tak terbendung. Allahu Akbar! Jeritan terakhir Aisyah pecah bergema memantul di dinding kristal, diiringi kelegaan luar biasa saat sebuah beban besar akhirnya lolos terdorong keluar dari tubuhnya yang hancur. Seketika itu juga, badai di luar gua mereda seolah alam semesta menahan napasnya untuk mendengarkan. Sebuah tangisan bayi yang melengking kencang dan sangat jernih akhirnya membelah keheningan gua, membawa keajaiban mutlak di tengah bau darah dan kematian yang mengepung mereka. Sangkera emas mendengus penuh haru, matanya yang mulai meredup mengeluarkan air mata. Dengan kuku telunjuknya yang tajam namun sangat akurat, ia memotong tali pusar itu, lalu dengan sangat hati-hati meletakkan bayi laki-laki merah yang menangis sehat itu tepat di atas dada Aisyah yang naik turun dengan ritme kelelahan. Aisyah memeluk bayi mungilnya dengan sisa tenaga, menangis histeris menciumi ubun-ubun anaknya, berterima kasih pada kera bersimbah darah yang kini terkulai pingsan di sisinya. Namun, kelegaan magis itu tak berumur panjang, karena dari balik tirai air terjun di depan gua, derap langkah berat puluhan sepatu bot pekerja dan suara tawa sinis seseorang perlahan mulai menembus masuk, menemukan tempat persembunyian rahasia mereka. Tawa sinis itu merobek selubung keajaiban yang baru saja tercipta. Gua yang sekian detik lalu terasa bagai rahim pelindung yang suci, mendadak bergetar oleh aura kejahatan yang sangat pekat. Dari balik tirai air terjun yang membelah pintu masuk, bayangan-bayangan manusia menerobos masuk dengan paksa, menginjak-injak lumut hijau yang selama ini meredam kepedihan Aisyah. Bau melati sintetik yang menyengat dan memabukkan seketika meracuni udara segar gua, berbaur menjijikan dengan aroma cerutu mahal dan bau keringat kotor para pekerja kasar. Rombongan perusaha hutan itu rupanya mencari tempat berteduh darurat dari hantaman badai dan longsoran tebing di luar sana. Namun, takdir justru menuntun. Langkah serakah mereka tepat ke jantung persembunyian sang ibu buangan. Di barisan terdepan, Nyonya Ranti berdiri kaku dengan payung hitam besar yang melindunginya. Wajahnya yang tertutup riasan tebal memucat sesaat sebelum berubah menjadi seringai iblis yang meluapkan kepuasan mutlak. Di sebelahnya, Bram mengenakan mantel tebal yang anti air, menata pemandangan di depannya dengan kilatan jijik yang sama sekali tidak manusiawi. Keduanya mematung sejenak, tak menyangka akan menemukan Aisyah yang mereka kira sudah membusuk di dasar jurang, kini justru terduduk lemas namun bernyawa, mendekap sesosok bayi merah yang menangis lantang di atas ranjang dedaunan. Tepat di samping wanita itu, tergolek tak berdaya seekor kera masif berbulu emas kusam yang dadanya robek mengucurkan darah segar akibat tertimpa batu tebing saat mencari tanaman obat. Luar biasa, desis Nyonya Ranti dengan nada melengking yang memantul tajam di dinding stalaktit, sengaja memecah tangisan sang bayi agar terdengar mengancam. Ia melangkah maju dengan keangkuhan yang memuakan, ujung sepatunya dengan sengaja menendang sisa-sisa bunga teratai merah yang tergeletak di lantai batu. Aku pikir kecoa selokan sepertimu sudah lama mati di kunyah serigala, Aisyah. Tapi rupanya kau jauh lebih menjijikan dari dugaanku. Kau bertahan hidup dengan cara merangkak dan mengemis perlindungan dari siluman babi hutan yang sekarat ini? Benar-benar pemandangan yang membuat perutku mual. Aisyah merapatkan dekapannya pada bayi mungilnya, menyembunyikan wajah merah anaknya di balik sisa daster usangnya yang robek. Udara dingin seketika membekukan darahnya. Namun bukan dinginnya suhu gua yang membuatnya menggigil hebat, melainkan sorot mata Bram.
Suaminya itu menatap darah dagingnya sendiri, seolah menatap gumpalan kotoran berbau busuk yang menempel di sol sepatunya. Sama sekali tidak ada kilatan penyesalan atau rona kebapakan di wajah tampan yang kini terlihat seperti pahatan es tersebut. Kepengecutan dan keserakahan telah menelan habis jiwa manusianya. Bram meludah ke arah genangan air di dekat kaki Aisyah. Rahangnya mengeras menyiratkan kebencian yang tak beralasan, lalu berucap dengan suara baritonnya yang angkuh dan tanpa ampun. "Lihatlah anak haram itu, Ibu." Tangisannya saja memekakan telinga seperti lolongan anjing liar kelaparan. Pasti perempuan penyihir ini sudah menjual jiwanya pada monster kotor itu demi bisa melahirkan dengan selamat. Untung saja kita menemukan sarang penyakit ini hari ini juga. Kita tidak bisa membiarkan aib keluarga Bratayuda hidup bernapas, menghirup udara yang sama dengan kita. Hati Aisyah hancur berkeping-keping menjadi serpihan debu yang tak berharga. Pria yang dulu mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan untuk melindunginya, kini secara terang-terangan memerintahkan eksekusi mati untuk darah dagingnya sendiri di hari pertama ia menghirup udara dunia. Aisyah mendongak. Matanya yang sembab dan lelah memancarkan kilatan dendam keibuan yang menyala-nyala. Ia merintih parau di sela napasnya yang terengah-engah, memohon dengan sangat agar mereka mengambil nyawanya saja, mencabik-cabik tubuhnya jika itu bisa memuaskan rasa haus darah mereka, asalkan mereka membiarkan bayi tak berdosa ini hidup dan membiarkannya pergi jauh dari hutan kutukan tersebut. Namun, Nyonya Ranti justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema menciptakan teror psikologis yang meremukan sisa kewarasan Aisyah. Wanita parubaya bermata serakah itu menoleh ke arah 5 orang mandor berbadan tegap yang memegang balok kayu ulin tajam dan obor api yang menyala terang. "Bakar sarang iblis ini sampai jadi abu," perintah Nyonya Ranti dengan lengkingan algojo pencabut nyawa. Telunjuknya yang dihiasi cincin berlian menunjuk tepat ke arah ranjang dedaunan tempat Aisyah meringkuk ketakutan. "Lempar obor kalian ke tumpukan daun kering itu. Biarkan perempuan maling ini dan anak haramnya hangus terbakar bersama monster menjijikan itu. Tidak boleh ada satupun jejak kehidupan yang tersisa di sini saat mesin buldoser kita masuk meratakan tanah esok pagi." Para pekerja kasar itu sempat ragu. Nurani kemanusiaan mereka masih berbisik lemah melihat seorang ibu yang baru melahirkan bersimbah darah. Namun ancaman pemecatan dan tatapan membunuh dari Bram membuat mereka tak punya pilihan lain. 2 orang berbadan paling masif melangkah maju dengan kasar, mengangkat balok kayu ulin setebal paha manusia dewasa yang bagian ujungnya tajam tak beraturan. Mereka bersiap memukulkan balok itu ke arah kepala Aisyah untuk melumpuhkannya sebelum membakar tumpukan dedaunan yang menjadi alas bayinya. Aisyah memejamkan mata rapat-rapat, memeluk bayinya begitu erat hingga hidungnya menyentuh dahi hangat sang anak. Ia merapal kalimat syahadat terakhir dalam hatinya yang bergetar hebat, menanti hantaman mematikan yang akan menghancurkan tengkoraknya berkeping-keping. Namun, hantaman benda tumpul itu tak pernah mendarat di tubuhnya. Sebuah raungan parau yang luar biasa memilukan meledak menggetarkan atap stalaktit gua. Sang kera emas, makhluk gaib yang paru-parunya sudah setengah hancur dan tulang rusuknya patah akibat longsoran tebing demi mencari obat, secara ajaib membuka mata zamrudnya yang telah meredup. Mengabaikan rasa sakit yang melampaui batas toleransi fisik makhluk bernyawa manapun, kera raksasa itu melemparkan tubuh masifnya yang bersimbah darah. Ia melompat menembus udara, menjatuhkan dirinya tepat di atas tubuh rapuh Aisyah dan bayinya, mengubah dirinya secara sukarela menjadi tameng daging hidup yang tak tertembus. Balok kayu ulin yang diayunkan dengan tenaga gila itu menghantam telak bagian belakang kepala sang kera. Suara tulang tengkorak yang retak beradu dengan kayu terdengar begitu mengerikan dan menggema, menyentak jantung Aisyah yang kini terjebak aman di bawah rongga dada makhluk tersebut. Darah segar berwarna merah pekat memuncrat deras bak air mancur, membasahi dahi Aisyah dan menetes mengenai selimut bayinya. Bukannya membalas serangan, mengamuk, atau mencabik-cabik para manusia serakah itu dengan taring raksasanya, sang kera justru hanya meringkuk semakin dalam bagai batu karang. Ia sengaja mengunci kedua lengannya yang sekasar parut kayu untuk membungkus rapat tubuh Aisyah, menolak memberikan celah kecil apapun bagi ujung balok atau percikan api obor untuk menyentuh sang ibu dan bayinya. Makhluk itu sangat sadar, jika ia berdiri untuk melawan para pekerja itu, perlindungannya akan terbuka dan Aisyah akan langsung tewas terkena lemparan obor api. "Pukul terus! Pukul kepala monster itu sampai hancur berkeping-keping dan berhenti bernapas!" Teriak Nyonya Ranti semakin kalabak kesurupan. Matanya membelalak buas dilingkupi euforia kegilaan melihat makhluk raksasa itu tak membalas sedikit pun. Pukulan demi pukulan yang sangat biadab mendarat bertubi-tubi di kepala, punggung, dan bahu sang kera tanpa ampun.
Suara hantaman kayu keras meremukan daging dan tulang mendominasi ruangan gua, diiringi rintihan pelanan menyayat hati dari tenggorokan hewan gaib tersebut. Setiap kali balok itu menghantam keras punggungnya, tubuh raksasa sangkera tersentak menahan kejut, mengucurkan hujan darah yang membasahi lantai batu. Namun tak sekalipun rengkuhan lengannya pada Aisyah mengendur. Sepasang mata zamrud yang biasanya memancarkan cahaya kebijaksanaan agung itu kini melirik lemah ke bawah. Ia menatap wajah Aisyah yang berteriak histeris dengan pandangan yang seolah mengikrarkan janji abadi, menyiratkan bahwa ia tak akan membiarkan sehelai rambut pun dari wanita itu terluka. Tidak, Aak. Hentikan. Kumohon demi Tuhan, hentikan. Kalian membunuhnya. Jerit Aisyah meronta-ronta histeris di bawah kukungan lengan kera raksasa pelindungnya. Tangisannya meledak sejadi-jadinya. Air matanya menganak sungai menyapu darah merah yang mengotori wajahnya. Hatinya jutaan kali lebih hancur melihat malaikat suci ini disiksa hingga sekarat demi melindungi nyawanya, ketimbang harus menanggung pukulan itu sendiri. Sangkera emas terbatuk hebat, tubuhnya kejang sebelum memuntahkan gumpalan darah hitam pekat tepat di samping wajah Aisyah. Napas makhluk pelindung itu perlahan semakin pendek, pelukan otot bajanya mulai melemah. Matanya yang indah dan jernih menatap Aisyah untuk terakhir kalinya, meneteskan sebulir air mata bening di atas pipi wanita itu, sebelum akhirnya kepala raksasa bersimbah darah itu terkulai berat ke samping. Ia kehilangan kesadarannya di bawah guyuran pukulan balok kayu yang terus menghujamnya tanpa belas kasihan. Kegelapan dan keputusasaan absolut kini benar-benar telah menelan mereka hidup-hidup di dasar neraka hutan larangan, menunggu datangnya sang keajaiban terakhir. Tubuh masif berlapis bulu emas kusam itu teronggok kaku di atas lantai batu gua yang dingin, bermandikan genangan darahnya sendiri yang terus mengalir deras membasahi lumut hijau. Kesunyian mengerikan mendadak membekap ruangan raksasa tersebut, hanya dipecahkan oleh suara napas sangkera yang berbunyi menggorok, berat, dan dipenuhi gelembung cairan merah pekat di ujung tenggorokannya. Rengkuhan lengan otot baja yang tadinya membentengi Aisyah kini terlepas lunglai, membiarkan sang ibu dan bayi merahnya kembali terekspos pada teror biadab para manusia berhati iblis di hadapan mereka. Nyonya Ranti tertawa memecah kesunyian. Lengkingannya terdengar begitu disonan dan menyakitkan telinga di tengah tragedi berdarah itu. Dengan ujung sepatunya, wanita parubaya itu memberi isyarat merendahkan kepada para pekerja kasarnya untuk menyingkirkan bangkai makhluk pelindung tersebut. Dua orang mandor berbadan kekar maju dengan napas memburu, mengumpat kasar sambil menendang sisa-sisa tenaga sangkera, lalu dengan susah payah menyeret tubuh raksasa seberat ratusan kilogram itu menjauh dari tubuh Aisyah. Terdengar bunyi decit mengerikan saat kulit kasar sangkera bergesekan dengan bebatuan stalagmit, menyisakan jejak panjang berwarna merah kental yang membuat isi perut siapapun yang masih memiliki nurani akan bergejolak mual. Namun Aisyah sudah tidak lagi mempedulikan keselamatannya sendiri. Mengabaikan rasa perih luar biasa yang merobek jalan lahirnya, mengabaikan sekujur tubuhnya yang gemetar karena kehilangan terlalu banyak darah dan energi, wanita itu merangkak terseok-seok menembus genangan darah. Sebelah lengannya mendekap erat bayi mungilnya yang terus menangis melengking menjeritkan ketakutan, sementara tangan satunya yang bergetar hebat menjulur ke depan, menggapai-gapai wajah hancur sang malaikat pelindungnya. Rambut Aisyah berantakan menempel pada wajahnya yang basah kuyup oleh keringat dingin dan noda tanah, namun matanya memancarkan duka cita yang jauh lebih dalam dari palung samudera terdalam. Tidak, kumohon jangan tinggalkan kami. Bangunlah, penjagaku yang baik. Rintih Aisyah dengan suara parau yang tersumbat isak tangis memilukan. Jemarinya yang rapuh dan penuh kapalan membelai lembut rahang kasar sangkera, mengusap lelehan darah kental yang menutupi sepasang mata zamrud yang kini terpejam rapat. Ia merebahkan kepalanya di dada bidang makhluk gaib itu, merasakan detak jantung yang tadinya berdegup perkasa bagai genderang perang, kini melambat drastis, berdetak putus-putus seolah menghitung detik menuju ajal. Di dalam hati Aisyah yang hancur lebur, sosok berwujud hewan ini jauh lebih manusiawi, jauh lebih pantas disebut ayah bagi anaknya, dibandingkan pria berjas mahal yang kini berdiri mematung menatap mereka dengan tatapan jijik. Bram, yang sejak tadi hanya dia menyaksikan kebrutalan itu dengan wajah sedingin es, akhirnya membuka suara. Pengecut itu merapatkan mantel mahalnya, menghindari cipratan darah di lantai, lalu meludah ke arah sudut gua. Ia menyuruh para anak buahnya untuk segera menyelesaikan pekerjaan kotor mereka, memerintahkan dengan nada datar agar bayi yang terus menangis itu dirampas dan dibuang saja ke sungai arus deras di bawah jurang, sementara Aisyah dan bangkai kera itu dibakar hidup-hidup bersama tumpukan dedaunan kering agar tak menyisakan bukti apapun bagi polisi. Mendengar titah kematian untuk darah dagingnya sendiri dari mulut pria yang pernah ia cintai sepenuh hati,
Sebuah energi primal yang meledak-ledak seketika merasuki jiwa Aisyah. Insting seorang ibu yang terpojok mengubah kelemahannya menjadi keberanian yang tak masuk akal. Saat salah satu pekerja bertato mendekat dan mengulurkan tangannya yang kasar untuk merebut buntalan kain berisi bayinya, Aisyah menggeram layaknya singa betina yang terluka. Ia menggigit lengan pekerja itu dengan kekuatan penuh hingga taringnya menembus daging, membuat pria bertubuh besar itu menjerit kesakitan dan mundur terhuyung-huyung. Nyonya Ranti mengamuk melihat perlawanan tersebut. Wanita serakah itu berteriak histeris, memerintahkan para pekerjanya untuk tidak ragu memukul kepala Aisyah dengan balok kayu agar perempuan keras kepala itu diam selamanya. Obor-obor yang menyala terang mulai diayunkan, mengancam akan membakar segala yang tersisa. Dalam kepanikan dan keputusasaan yang memuncak mencapai titik nadirnya, Aisyah melemparkan seluruh tubuh rapuhnya untuk menutupi dada sang kera yang robek menganga. Ia memeluk luka mengerikan itu, menjadikan dirinya sendiri sebagai perisai daging terakhir, membalas pengorbanan yang telah diberikan makhluk suci ini padanya. Di detik yang terasa membeku, waktu di hutan larangan seolah merangkak dalam gerak lambat yang luar biasa dramatis. Aisyah mendongak menatap langit-langit gua kristal yang kelam, meraung merapal doa terakhirnya kepada pemilik semesta alam. Dari sudut matanya yang merah dan membengkak hebat, bergulir setetes air mata. Itu bukanlah air mata ketakutan, bukan pula air mata kesedihan meratapi nasibnya sendiri. Itu adalah air mata murni yang terlahir dari rahim ketulusan tanpa syarat, sebuah duka cita absolut atas penderitaan seekor makhluk tak berdosa yang mengorbankan nyawanya demi manusia lain. Tetesan air mata yang bercampur dengan debu, keringat, dan titik darah dari bibirnya yang robek itu meluncur turun, terlepas dari dagu Aisyah, dan jatuh membelah udara yang pengap. Tetesan kristal bening itu mendarat tepat di pusat luka tebasan paling dalam yang melintang di dada sang kera emas. Begitu air mata ketulusan seorang ibu yang teraniaya itu menyentuh luka kutukan ratusan tahun tersebut, sebuah reaksi kosmis yang sangat tak masuk akal seketika meledak. Suara mendesis yang sangat nyaring bagai besi panas yang dicelupkan ke lautan es terdengar menggema. Asap putih tipis berbau dupa kuno yang sangat wangi mengepul dari dada sang kera, menyapu bersih aroma anyir darah dan bau melati sintetik Nyonya Ranti dalam sekejap mata. Para pekerja yang sudah mengangkat balok kayu mereka tinggi-tinggi mendadak membeku di tempat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik pita suara dan mengunci sendi-sendi mereka. Api pada obor-obor yang menyala garang secara misterius berkedip-kedip meredup, kehilangan panasnya, sebelum akhirnya padam serentak menyisakan gulita sesaat. Namun, kegelapan itu tak berlangsung lama. Dari balik luka menganga di dada kera raksasa yang sudah divonis mati itu, memancar seberkas cahaya keemasan yang luar biasa menyilaukan. Cahaya itu bukan sekadar pendar, melainkan sebuah denyut nadi energi absolut yang menelan seisi gua dan membutakan pandangan mata manusia fana. Tiba-tiba, bumi membalas ketulusan itu dengan amarahnya sendiri. Lantai batu gua bergetar dengan frekuensi yang sangat mengerikan, jauh lebih dahsyat dari getaran mesin buldoser manapun. Ini adalah gempa purba, denyut kebangkitan yang merambat dari inti terdalam bumi hutan larangan. Di luar sana, badai guntur dan hujan lebat yang menggila mendadak berhenti total di udara, seakan alam semesta menahan napasnya untuk memberikan penghormatan. Deru mesin-mesin penebang kayu milik perusahaan Bram seketika mati beruntun tanpa sebab yang logis, menyisakan keheningan absolut yang justru terasa ribuan kali lebih menekan dan mencekam dari suara kebisingan apapun. Aisyah tersentak mundur, mendekap bayinya sambil melindungi matanya dari intensitas cahaya keemasan yang kini membungkus seluruh tubuh masif sang kera. Bulu-bulu kusam yang berlumuran darah kotor itu mulai berguguran satu persatu menjadi abu bercahaya, memuntahkan selubung kutukan yang mengikat jiwa agung di dalamnya. Udara di dalam gua menjadi sangat hampa. Setiap tarikan napas terasa berat oleh aura kekuasaan yang tak bertepi. Nyonya Ranti dan Bram yang tadinya berdiri tegak dengan arogansi setinggi langit, kini mundur terhuyung-huyung. Kaki mereka bergetar hebat tak sanggup menopang bobot ketakutan yang menjalar dingin di tulang belakang. Mata Nyonya Ranti membelalak lebar nyaris melompat dari rongganya, sementara rahang Bram jatuh terbuka menatap keajaiban magis nan mengerikan yang tengah mengoyak logika materialistis mereka. Sesuatu yang tak terbayangkan sedang bangkit dari genangan darah, bersiap menghakimi kesombongan manusia dengan kekuatan absolut yang tak akan pernah bisa dibeli dengan miliaran keping emas. Cahaya keemasan yang meledak dari pusat luka di dada sang kera masif itu bukanlah sekadar pendaran cahaya biasa, melainkan sebuah gelombang kejut kosmis yang seolah membelah paksa hukum alam raya. Gelombang terang benderang yang menyilaukan mata itu menyapu setiap jengkal dinding stalaktit gua dalam kecepatan sepersekian detik,
menciptakan tekanan udara yang begitu luar biasa menyedot oksigen hingga obor-obor kayu yang dipegang erat oleh para mandor langsung pada menjadi arang dingin seketika. Rentetan suara dentuman keras terdengar memekakan telinga, bukan berasal dari mesin pemusnah milik Bram yang mendadak mati di luar sana, melainkan menyerupai suara ranting-ranting besi raksasa yang ditarik putus dari akarnya hingga berhamburan ke udara. Itu adalah suara kutukan ratusan tahun yang sedang hancur lebur berkeping-keping, kutukan sihir kelam yang pada akhirnya tak sanggup lagi menahan kemurnian absolut dari sebulir air mata seorang ibu teraniaya yang rela mengorbankan sisa nyawanya demi melindungi sang penjaga. Di bawah siraman cahaya ilahiyah yang memaksa mata-mata penuh dosa untuk menunduk tersebut, proses metamorfosis yang menggetarkan akal sehat manusia fana mulai terjadi. Bulu-bulu lebat berwarna emas kusam yang tadinya menggumpal menjijikan oleh kotoran lumpur dan anyir darah perlahan mengering di udara, lalu hancur berguguran menjadi jutaan partikel debu bercahaya yang melayang-layang bak lautan kunang-kunang surga. Postur punggung membungkuk yang menanggung siksaan menahan beban kutukan seabad lamanya itu perlahan menegak lurus, merobek sisa-sisa wujud binatang mamalia buasnya dengan keanggunan luar biasa yang menyakitkan untuk ditatap secara langsung. Tulang belulang berderak nyaring menyusun ulang sebuah anatomi kesempurnaan purba. Kulit kasar yang dipenuhi bekas luka tebasan mengerikan dan nanah itu seketika berganti menjadi kulit pualam yang dibalut zirah perang berlapis lempengan emas murni bermotif sulur, memancarkan wibawa absolut seorang penguasa abadi yang baru saja terlepas dari belenggunya. Detik berikutnya, ketika pijar cahaya itu perlahan meredup menyisakan pendaran magis yang menyejukkan rongga gua, sosok kera raksasa berbau lumpur yang tadi ditertawakan dan diinjak-injak harga dirinya itu telah lenyap tak berbekas. Sebagai gantinya, berdiri menjulang sesosok pria berwajah tampan paripurna bak pahatan dewa-dewa kayangan, dengan rahang tegas yang memancarkan ketegasan mutlak dan helaian rambut hitam legam sebahu yang berkibar pelan seolah tertiup oleh angin suci yang tak kasat mata. Ia adalah Prabu Surya, Raja Hutan Larangan yang sesungguhnya. Sepasang matanya masih menyimpan warna hijau zamrud yang sama jernih dan indahnya seperti saat ia merengkuh tubuh Aisyah di malam badai itu, namun kini mata tersebut tak lagi meredup oleh rasa sakit, melainkan berkilat tajam menyiratkan dominasi kekuasaan kosmis yang tak terbantahkan oleh hukum fana manapun. Udara di dalam ruangan itu terasa tersedot habis, digantikan oleh aura keilahian yang sangat berat, menekan dada, dan mencekik rongga pernapasan siapa saja yang datang membawa niat busuk. Nyonya Ranti yang beberapa detik lalu masih tertawa melengking bagai algojo pencabut nyawa yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian, kini bernapas tersengal-sengal dengan ritme panik yang tak keruan. Seluruh perhiasan emas, gelang murni, dan cincin berlian yang memerati pergelangan tangannya mendadak terasa begitu murah, lusuh, dan sama sekali tak berarti setetes pun di hadapan kemegahan zirah emas abadi milik Prabu Surya. Wajahnya yang ditutupi bedak tebal perlahan berubah seputih kertas kapas. Rahangnya gemetar hebat dari kiri ke kanan hingga gigi-giginya beradu nyaring menghasilkan bunyi gemeretak yang tak terkendali. Kaki-kaki sombongnya yang selalu dibalut sepatu hak tinggi seharga puluhan juta itu seketika kehilangan seluruh kekuatannya, seakan tulang-tulang di dalamnya telah berubah menjadi jeli. Dalam satu tarikan napas pendek yang putus asa, wanita lalim itu jatuh berlutut menghantam lantai batu gua yang tajam dengan suara berdebu menyakitkan, lumpuh total secara fisik dan mental oleh teror supranatural yang membekukan aliran darah tepat di sumsum tulangnya. Di sebelahnya, Bram tampak 1000 kali lipat lebih menyedihkan dari tikus basah yang terperangkap di sudut selokan. Setelan jas mahal yang selalu menjadi simbol kebanggaan kasta sosial tingginya dan menjadi tameng pengecutnya, kini tampak tak lebih dari sehelai kain lep kotor yang membungkus jiwa kerdil tak berharga. Mata pria arogan yang telah mencampakkan istri dan anak kandungnya itu melotot ngeri nyaris keluar dari rongganya, meratap tak percaya, tak sanggup berkedip menatap wujud dewa murka yang baru saja ia perintahkan untuk dibakar menjadi abu. Kesombongannya hancur-hancur berkeping-keping, diinjak-injak rata dengan tanah oleh realitas ajaib yang jauh melampaui nalar logis dan arogansi rekening banknya. Bram berusaha memundurkan kakinya, otaknya menjerit histeris memerintahkannya untuk berbalik dan berlari menyelamatkan nyawa busuknya sendiri, namun lututnya patah menolak komando. Ia pun ambruk tersungkur tepat di samping genangan air yang tadinya ia ludahi, memohon ampunan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun dengan air mata ketakutan yang menetes deras bercampur keringat dingin dan lendir memalukan dari hidungnya. Para pekerja berbadan kekar bertato yang tadinya siap menjadi malaikat maut pun bernasib sama. Tubuh raksasa mereka gemetar hebat bagai daun kering kerontang yang diterjang pusaran angin topan. Tanpa perlu disuruh, balok-balok ulin pemukul itu terlepas dari genggaman lemas mereka, berjatuhan menimbulkan gema di lantai seiring dengan dahi mereka yang menunduk bersujud rapat, menyentuh lumpur kotor bercampur darah yang telah mereka tumpahkan sendiri.
Mereka meratap merintih memohon ampun dalam gumaman yang tak jelas. Tak berani sedikit pun mengangkat wajah untuk menatap sang penguasa yang kini berdiri angkuh di atas altar bebatuan penderitaan tersebut. Prabu Surya melangkah maju dengan gerakan yang luar biasa elegan namun mematikan. Setiap langkah pelan sepatu bot zirahnya menghasilkan gema dentingan logam murni yang meremukan sisa-sisa kewarasan manusia-manusia fana di hadapannya. Ia berhenti tepat mematung di depan Bram dan Nyonya Ranti yang kini meringkuk meratap bagai cacing tanah yang tengah pasrah menanti diinjak putus. Tatapan mata zamrudnya menyipit tajam, menghunus ke jantung hati mereka, memancarkan kilatan hukuman karma mutlak yang tak lagi memiliki jalan keluar. Dengan suara bariton yang sangat dalam, berat, bergema, dan memancarkan getaran guntur yang menggetarkan hingga ke akar-akar pepohonan di luar hutan sana, sang raja berucap memecah keheningan maut yang mencekik itu. Kalian manusia-manusia berhati belatung berani mengusik kedamaian tanah suci leluhurku. Kalian menginjak-injak kehormatan wanita ini, membuang darah dagingnya sendiri bagai sampah, merusak nafas kehidupan teritori ini, dan dengan angkuh mencoba membakar sisa nyawaku. Kesombongan harta fana kalian telah membutakan mata hati, mengira bahwa tumpukan uang kertas busuk kalian sanggup mengangkangi hukum alam semesta raya ini. Kalian pikir kalian adalah Tuhan di atas tanah ini? Malam ini, bersiaplah menerima pembalasan atas setiap tetes darah yang kalian tumpahkan. Kalimat penghakiman hiperbolis itu meluncur bagai pedang baja tak kasat mata yang menebas putus seluruh urat leher kesombongan Nyonya Ranti dan Bram. Nyonya Ranti hanya bisa terisak histeris. Jari-jarinya yang berhias berlian mengais tanah yang bersimbah darah sisa pukulan mereka. Lidahnya mendadak keluh tak sanggup memuntahkan satu suku kata pun untuk membela diri. Mulut berbisanya yang biasa menyemburkan makian binatang dan kotoran kini terkunci rapat, dijahit utuh oleh penyesalan dan ketakutan absolut yang datang terlambat. Mengabaikan cacing-cacing tanah yang kini tak lebih dari onggokan daging gemetar berbau pesing di bawah kakinya, Prabu Surya memutar tubuh gagahnya. Aura membunuh yang mencekik itu secara ajaib langsung mereda, menguap tanpa sisa digantikan oleh hawa kehangatan musim seminan menyejukkan saat wajah tampannya berpaling menatap Aisyah. Wanita itu masih terduduk lemas di sudut pembaringan daunnya, mendekap erat bayi laki-lakinya yang anehnya kini terlelap begitu damai seolah tahu ayahnya yang sesungguhnya telah datang. Mata Aisyah terbelalak takjub dengan bibir sedikit terbuka. Air matanya belum kering menyisakan jejak luka di pipinya yang kotor. Sang Prabu melipat kaki jenjangnya, perlahan berlutut dengan satu lutut ditekuk tepat di hadapan ranjang dedaunan Aisyah, secara sengaja menurunkan level wajahnya yang rupawan agar setara dengan sang ibu pejuang. Tangan kanannya yang kini berlapis sarung tangan sutra emas terulur perlahan ke depan, dan dengan tingkat kelembutan yang sangat familiar. Persis sama seperti sentuhan jari raksasa di malam pertemuan pertama mereka, ia menghapus sisa air mata di pipi pucat Aisyah. Sang Raja Hutan menatap lekat ke dalam sepasang mata sayu Aisyah yang dipenuhi penderitaan seumur hidup sekaligus keajaiban baru, melepaskan sebuah senyuman kecil namun penuh dengan pengabdian pelindung yang tak akan lekang oleh zaman. Air mata ketulusan mulah yang menghancurkan rantai kutukan laknat ini, Aisyah, bisik Prabu Surya dengan nada yang begitu lembut dan menenangkan, kontras ekstrim yang luar biasa dengan gelegar suaranya saat menghardik mertua Aisyah beberapa detik yang lalu. Suaranya mengalun seperti melodi surga yang seketika menghapus seluruh rasa sakit akibat pendarahan di sekujur tubuh Aisyah. Mulai detik ini, tak akan ada lagi penderitaan, kelaparan, atau air mata yang berani menyentuh sehelai pun rambutmu. Kau dan putra kecil kita ini tak perlu lagi berlari ketakutan. Biarkan aku yang membereskan sampah-sampah yang merendahkanmu ini, dan mengembalikan derajat kehormatanmu ke puncak singgasana yang tak akan pernah sanggup mereka sentuh selama-lamanya. Air mata haru dan kelegaan yang luar biasa luas bagai samudera kembali tumpah deras dari pelupuk mata Aisyah. Penantian di dasar jurang penderitaan, siksaan batin bertubi-tubi dari manusia-manusia berdarah dingin yang hanya mengagungkan harta, kini terjawab lunas seketika melalui tangan sesosok malaikat pelindung yang terlahir kembali dengan wujud aslinya. Sebuah pembalasan karma absolut yang paling epik baru saja dibentangkan, dan roda kehidupan bersiap berputar menggila sang ibu mertua ular beserta anak pengecutnya ke dasar neraka yang paling dalam. Prabu Surya melepaskan pandangan lembutnya dari wajah Aisyah, perlahan bangkit berdiri. Gesekan lempengan zirah emas murninya menghasilkan melodi magis yang anehnya terdengar seperti lonceng kematian di telinga para pendosa di seberang ruangan. Kehangatan musim semi yang baru saja menyelimuti sudut gua itu seketika tersedot habis ke dalam ruang hampa, digantikan oleh aura tekanan absolut yang membekukan darah saat sang Raja Hutan memutar tubuhnya menghadap Nyonya Ranti dan Bram. Wajah tampan paripurnanya mengeras,
memahat ekspresi kemurkaan purba yang tak tertembus oleh belas kasihan sekecil apapun. Ia mengangkat tangan kanannya yang berbalut sarung tangan sutra emas setinggi bahu. Udara di dalam gua mendadak berhenti mengalir, seolah alam semesta menahan napasnya, menunggu komando mutlak dari sang penguasa sejati. Dengan sebuah gerakan yang begitu elegan namun mematikan, Prabu Surya menjentikan ibu jari dan telunjuknya. Sebuah bunyi, krek, pelan yang terdengar membelah keheningan absolut itu ternyata menjadi pelatuk bagi kiamat kecil yang langsung meledak menghancurkan lantai batu gua. Bumi meraung marah merespons panggilan rajanya. Bebatuan stalagmit yang keras seketika retak dan hancur berkeping-keping, memuntahkan ratusan akar pohon beringin raksasa berwarna hitam legam yang melesat keluar dari perut bumi layaknya sekumpulan ular naga purba yang kelaparan. Akar-akar berkayu tebal itu hidup, menggeliat liar dengan kecepatan kilat yang menyilaukan mata, memburu mangsa-mangsa berhati busuk yang mencoba merangkak mundur dengan sisa-sisa kewarasan mereka yang telah hancur. Jeritan melengking Nyonya Ranti memecah gema gua saat sepasang akar raksasa yang dipenuhi duri tajam melilit pergelangan kakinya dengan brutal. Wanita parubaya yang selalu mengagungkan kasta sosialnya itu diseret kasar melintasi genangan darah dan lumpur kotor, membuat gaun sutra mahalnya koyak tak bersisa. Ia meronta-ronta histeris, mencakar-cakar lantai batu hingga kuku-kuku berliannya patah, namun cengkeraman magis itu justru semakin menguat hingga terdengar bunyi retakan mengerikan dari tulang keringnya. Akar-akar lain merayap cepat ke atas lengannya, dengan sengaja meremukan paksa gelang-gelang emas murni kebanggaannya, hingga hancur menjadi serpihan logam tak berguna yang melukai kulit gempalnya. Wajah angkuhnya kini tak lebih dari topeng keputusasaan yang berlumuran air mata hitam, akibat riasan mahal yang luntur berantakan. Di sebelahnya, nasib Bram jauh lebih memalukan. Pengecut berjas mahal itu berusaha merangkak melarikan diri, menggunakan para pekerjanya sebagai tameng hidup. Namun sulur-sulur berduri itu tak mengenal ampun. Akar-akar tersebut melilit perut dan leher Bram, mengangkat tubuh pria arogan itu 3 meter ke udara sebelum menghempaskannya kembali ke atas tanah basah secara berulang kali bagai boneka kain yang tak berharga. Tulang rusuk Bram berderak nyeri menahan tekanan luar biasa tersebut. Jas mewah yang selalu menjadi lambang arogansinya kini berubah menjadi kain lep kumal yang basah oleh air kencingnya sendiri, akibat teror ketakutan yang melumpuhkan kandung kemihnya. Para mandor bertato yang mencoba memotong akar itu dengan sisa obor dan parang justru dihantam oleh sulur-sulur lain, hingga terpental menabrak dinding kristal gua, jatuh pingsan dengan rahang patah bergeser. Hukuman alam tak berhenti sampai di sana. Dari mulut gua yang menganga, terdengar auman bersahut-sahutan yang membekukan sumsum tulang belakang. Ratusan pasang mata menyala dalam kegelapan mulai melangkah masuk. 3 ekor harimau Sumatera berukuran 2 kali lipat lebih besar dari ukuran normal memimpin barisan. Taring-taring mereka meneteskan liur ancaman. Di belakang mereka, kawanan serigala bayangan yang sama, yang pernah memburu Aisyah namun diusir oleh Prabu Surya, kini kembali sebagai barisan prajurit eksekutor, menggeram rendah memamerkan taring kekuningan mereka. Bahkan gajah-gajah liar bermata merah perlahan menutupi akses keluar, menginjak-injak sisa-sisa gergaji mesin milik Bram hingga hancur rata dengan tanah. Hewan-hewan buas itu membentuk lingkaran mematikan, mengepung Nyonya Ranti dan Bram yang kini saling berpelukan menangis meraung-raung dalam keputusasaan yang tak terperi. Aisyah, Aisyah, tolong aku. Suruh monster ini berhenti. Ratap Bram histeris dengan suara melengking pecah di sela-sela hantaman akar raksasa. Ia memuntahkan darah dan lumpur dari mulutnya, mencoba menatap istrinya dengan pandangan memelas yang sangat menjijikan. Kepengecutannya memaksa pria itu untuk menggunakan kartu terakhir yang ia buang dengan tangannya sendiri. Aku suamimu, Aisyah. Bayi itu anak kandungku, darah dagingku. Tega sekali kau membiarkan ayah dari anakmu sendiri mati dikoyak binatang buas. Ampuni aku janji akan mengembalikan posisimu di rumah besar kita dan menjemputmu dengan mobil termewah. Mendengar kata-kata manipulatif yang luar biasa busuk itu, Aisyah yang kini sudah mendapatkan kembali sebagian besar energinya berkat aura magis gua, hanya menatap Bram dengan sorot mata sedingin es abadi. Tak ada setetes pun air mata atau belas kasihan yang tersisa di sudut mata ibu muda itu. Hatinya telah mati terkubur bersama penderitaan malam badai saat suaminya membiarkannya diseret seperti anjing buangan. Sebelum Aisyah sempat membuka bibirnya untuk menolak, Prabu Surya telah lebih dulu mengibaskan sebelah tangannya dengan muak. Sebuah akar berduri melesat membungkam mulut Bram, merobek pinggiran bibir pria itu hingga tangisannya berubah menjadi lenguhan tertahan yang luar biasa menyedihkan.
Sang Prabu membalikan tubuhnya, memunggungi tontonan memalukan dari para pendosa yang sedang disiksa oleh karma alam. Ia berjalan kembali menghampiri ranjang dedaunan tempat Aisyah berada. Udara yang tadinya mencekam seketika melembut menjadi kehangatan fajar fana. Dengan sapuan tangan lembut sang raja, lantai batu di samping pembaringan Aisyah mendadak merekah. Sebuah kuncup bunga teratai raksasa bercahaya keperakan perlahan mekar menembus bebatuan. Kelopak-kelopaknya yang selembut sutra surga terbuka lebar, membentuk sebuah tandu kebesaran yang memancarkan pendar kehangatan magis dan aroma wangi kesturi yang menenangkan jiwa. Tempatmu bukanlah di atas tanah kotor yang berbau darah keserakahan ini, Ratuku, ucap Prabu Surya dengan suara bariton merdu yang menggetarkan sanubari Aisyah. Dengan penuh kehati-hatian yang melampaui sentuhan seorang dewa pada porselen tertipis, lengan berotot yang dilapisi zira emas itu menyusup ke bawah tubuh rapuh Aisyah. Sang Prabu mengangkat tubuh wanita itu dan bayinya tanpa sedikit pun goncangan, seakan Aisyah tak memiliki bobot sama sekali. Ia meletakkan ibu dan anak itu ke atas hamparan kelopak teratai raksasa yang langsung menyesuaikan bentuknya, merengkuh mereka dalam kehangatan perlindungan absolut yang secara magis menyembuhkan setiap inci luka yang tersisa di kulit pualamnya. Di atas tandu kebesaran yang bersinar terang itu, derajat Aisyah diangkat dari titik nadir ke puncak singgasana yang tak terjangkau. Wanita berdaster robek yang semalam diusir dari pintu belakang seperti hama berpenyakit, kini dinobatkan oleh alam semesta sebagai nyonya besar yang dijaga langsung oleh Raja Hutan legendaris. Prabu Surya berdiri perkasa di sisi tandu bunga tersebut, menatap tajam ke arah kawanan hewan buas dan akar-akar raksasa yang masih menyandera Nyonya Ranti dan Bram yang lumpuh ketakutan. Dengan satu komando pamungkas tanpa suara, akar-akar bumi itu menyeret tubuh-tubuh gemetar para pendosa tersebut keluar dari gua, menjadikan mereka tawanan paling hina, bersiap untuk mengarah keagungan Aisyah kembali ke perbatasan desa dalam sebuah pawai karma yang akan diingat oleh sejarah kesombongan umat manusia hingga akhir zaman. Fajar yang sesungguhnya akhirnya merekah di atas langit hutan larangan, bukan lagi semburat jingga berdarah pembawa petaka, melainkan pendaran cahaya keemasan suci yang turun menyapu sisa-sisa badai keputusasaan semalam. Pawai kebesaran alam semesta mulai bergerak meninggalkan mulut gua kristal, membelah kesunyian belantara purba dengan keagungan kosmis yang belum pernah disaksikan oleh sejarah peradaban manusia fana manapun. Di barisan paling depan, teratai raksasa bercahaya keperakan itu melayang lembut beberapa jengkal di atas permukaan tanah berlumut, membawa Aisyah yang kini memancarkan rona kecantikan surgawi. Daster usangnya yang penuh noda darah dan lumpur telah secara magis bermetamorfosis menjadi gaun sutra berlapis benang emas yang menguntai indah, menyelimuti tubuhnya yang kini kembali bugar dan suci. Bayi laki-laki mungil di pelukannya terlelap damai dengan napas teratur. Wajah merahnya disinari kehangatan perlindungan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Tepat di samping tandu bunga itu, Prabu Surya melangkah dengan wibawa absolut seorang dewa agung. Zira emasnya memantulkan cahaya mentari pagi, sementara setiap pijakan langkah kakinya membuat tunas-tunas bunga liar bermekaran secara instan dari dalam tanah yang tadinya mati kerontang. Kontras yang sangat mengerikan dan mengiris hati tercipta di barisan belakang pawai suci tersebut. Jika Aisyah diarak bagai seorang ratu kayangan yang turun ke bumi, maka Nyonya Ranti dan Bram diseret layaknya gumpalan daging busuk yang bersiap dilemparkan ke dasar neraka jahanam. Akar-akar beringin hitam legam berduri tajam yang dikendalikan oleh kemurkaan hutan itu tak sedetik pun mengendurkan lilitannya pada leher dan pergelangan kaki kedua pendosa tersebut. Mereka ditarik kasar menembus semak belukar, membiarkan wajah angkuh dan tubuh yang selalu dimanjakan oleh kemewahan itu tergores bebatuan tajam serta duri beracun. Aroma melati sintetik dan cerutu mahal yang selalu menjadi identitas kesombongan absolut mereka kini sepenuhnya menguap, digantikan oleh bau pesing ketakutan, anyir darah kotor mereka sendiri, dan keringat dingin keputusasaan. Sepasang ibu dan anak yang dulu berdiri pongah bak penguasa dunia itu kini hanya bisa merintih parau dengan pita suara yang rusak, disaksikan dengan tatapan ancaman mutlak oleh harimau-harimau raksasa dan serigala bayangan yang mengawal ketat di sisi kiri dan kanan barisan belakang mereka. Perjalanan hukuman karma itu tak memakan waktu lama. Saat bayangan kanopi pepohonan raksasa mulai menipis, gerbang besi perbatasan desa tempat Aisyah dulu ditendang dan diludahi kini menjulang di depan mata. Kehebohan gempa bumi ringan dan lolongan hewan buas yang menggema sejak malam telah memancing seluruh warga desa keluar dari rumah-rumah gubuk mereka. Puluhan pasang mata rakyat jelata yang selama ini dihisap darah keringatnya oleh kelicikan lintah darat Nyonya Ranti kini berjejal di balik patok perbatasan berbatu lumut, membeku dalam kengerian sekaligus ketakjuban yang melumpuhkan sendi lutut mereka. Rahang-rahang mereka jatuh terbuka saat melihat barisan predator buas yang selama ini menjadi dongeng peniduran menakutkan, kini berjalan tunduk mengawal sebuah tandu teratai bercahaya.
Lebih jauh lagi, kewarasan warga desa itu dihempaskan hingga ke titik nol ketika mereka menyadari siapa sosok rupawan bercahaya di atas tandu tersebut, dan siapa dua onggokan daging berlumuran lumpur kotor yang diseret paksa di tanah. Bram, yang jas mahalnya kini telah robek tak bersisa memperlihatkan kulit pucatnya yang penuh luka cambukan akar, mencoba mengangkat wajah berdarahnya ke arah kerumunan warga. Matanya yang membengkak ungu mencari-cari pertolongan, memohon belas kasihan dari orang-orang miskin yang dulu sering ia ludahi sepatunya setiap kali ia melintas dengan mobil mewahnya. Namun tak satu pun dari warga desa itu yang berani melangkah maju. Mereka justru serentak mundur teratur, membuang muka dengan rasa muak yang tak tertahankan di lambung mereka. Kutukan karma benar-benar telah membalikan roda kehidupan dengan rotasi yang sangat brutal tak kenal ampun. Sang pewaris tunggal keluarga Bratayuda yang malam itu menolak mengakui darah dagingnya sendiri demi menjilat harta kekayaan ibunya, kini teronggok tak lebih berharga dari kotoran hewan yang tak sudi disentuh oleh pengemis paling papa sekalipun di desa tersebut. Prabu Surya menghentikan langkah kakinya tepat di atas patok perbatasan kuno, mengakhiri pawai panjang pembalasan tersebut. Udara pagi seketika terasa hampa dan menyesakkan paru-paru saat sang raja hutan mengangkat sebelah tangannya, memberikan isyarat kebisuan mutlak kepada seluruh ekosistem alam semesta. Tatapan mata zamrudnya yang tajam setajam pedang algojo malaikat maut menembus jiwa keropos Nyonya Ranti dan Bram yang kini dilemparkan ke hadapannya oleh sulur-sulur akar raksasa, membuat kedua manusia laknat itu bersujud pasrah mencium tanah basah. Sang Prabu menunduk menatap mangsanya, mengembuskan napas kekecewaan yang bergema menjadi derak guruh di langit cerah tak berawan. Dengan wibawa sakral yang tak tertandingi, sang raja berucap, suaranya mengalun berat membelah gendang telinga setiap makhluk yang hadir, menjatuhkan vonis terakhir yang tak akan pernah bisa digugat oleh kekuatan materi sedahsyat apapun di muka bumi. Kalian, manusia-manusia fana yang hatinya telah membatu oleh keserakahan dan kesombongan duniawi. Kalian yang sengaja menutup mata dari tangisan wanita hamil tak berdosa dan membuang darah daging kalian sendiri demi memuja gemerincing koin emas palsu. Suara sang Prabu meledak bagai letusan gunung berapi yang menyapu habis sisa-sisa kewarasan. Mulai detik ini, aku mengabulkan esensi jiwa kalian yang paling busuk. Harta kekayaan berdarah yang selalu kalian agungkan akan kembali menjadi debu yang membusuk. Dan tubuh kotor kalian akan dipaku ke tanah ini untuk menjadi tugu peringatan abadi bagi umat manusia yang berani menantang keadilan alam semesta. Detik itu juga, Nyonya Ranti menjerit histeris hingga pita suaranya robek putus secara harfiah. Kulit kakinya yang gempal mendadak membeku kaku, berubah warna menjadi abu-abu gelap bertekstur sangat kasar bagai batu granit tebing. Proses pembatuan yang luar biasa menyakitkan dan mencekik rongga dada itu merayap naik dengan kecepatan kilat, menelan lutut, pinggul, hingga meremukan tulang rusuk wanita serakah tersebut. Bram meronta-ronta menggeliat di samping ibunya, menangis darah memanggil nama Aisyah memohon setetes ampunan, namun perlahan kulit wajah tampannya pun mulai membeku, memucat, dan mengeras menjadi batu karang dingin yang tak memiliki organ bernyawa. Dalam hitungan detik yang terasa bagai neraka keabadian yang menyiksa, ibu dan anak yang lalim itu telah berubah total menjadi dua buah patung batu pualam kotor berwajah terdistorsi oleh ketakutan yang mencekam kalbu. Mereka dipaku abadi di perbatasan hutan larangan, dihukum untuk menghabiskan sisa umur bumi sebagai penjaga perbatasan yang bisu, tak mampu bergerak sementara sekawanan burung gagak hitam mulai berdatangan dari ufuk barat, mematuki ubun-ubun batu mereka tanpa henti sepanjang masa. Namun amukan karma alam semesta rupanya belum selesai membalas tuntas. Seiring dengan menjeritnya pusaran angin puting beliung yang mendadak menyapu desa, rumah megah bergaya Eropa milik keluarga Bratayuda di ujung jalan sana mendadak berguncang hebat dari akar fondasinya. Pilar-pilar pualam impornya retak berderak dari dasar hingga ke atap, ket emasnya mengelupas membusuk dimakan jamur purba berbisa yang merambat dalam hitungan 10 detik. Akar-akar beringin raksasa meledak muncul dari bawah lantai marmer, melilit seluruh bangunan mewah itu dan meremukannya menjadi tumpukan puing-puing berdebu yang langsung ditelan habis oleh rekahan bumi yang menganga rakus. Seluruh sertifikat tanah, brankas baja berisi uang miliaran, dan perhiasan emas hasil memeras keringat rakyat miskin lenyap tak bersisa, dikembalikan secara paksa kepada pangkuan alam yang merampasnya kembali dengan kemarahan absolut. Kekayaan tirani yang selama ini membutakan akal sehat Nyonya Ranti dan Bram musnah tanpa meninggalkan satu koin pun, mengakhiri rezim kelaliman menjijikan mereka selamanya di tanah air tersebut. Menyaksikan keadilan mutlak yang dijatuhkan tepat di depan sepasang matanya, Aisyah memejamkan mata perlahan, menarik napas sangat panjang untuk melepaskan embusan kelegaan yang luar biasa luas seolah beban gunung batu baru saja diangkat dari kedua pundaknya. Tak ada lagi dendam yang membara tersisa,
Tak ada lagi serpihan rasa sakit yang menghantui masa lalunya. Segala penderitaan, fitnah keji, dan siksaan badai yang merobek rahimnya semalam telah terbayar lunas tanpa sisa dengan perlindungan tulus tanpa syarat dari Sang Raja Alam. Prabu Surya menoleh perlahan ke arah Aisyah, memancarkan sebuah senyuman yang begitu hangat dan penuh pemujaan tak berbatas, memperlakukan wanita bersahaja itu sebagai entitas paling berharga dan paling dihormati di seluruh penjuru alam semesta. Sang Prabu mengulurkan tangannya yang agung, menyentuh dengan kelembutan tanpa tara pipi bayi mungil yang kelak akan mewarisi tahta gaib kebijaksanaan hutan larangan tersebut. Tanpa perlu merendahkan diri mengucapkan sepatah kata perpisahan pun pada warga desa yang masih membeku berlutut di atas tanah lumpur, Prabu Surya memutar tubuh tegapnya. Tandu teratai raksasa itu kembali melayang ke udara dengan keanggunan magis, berputar perlahan memutar haluan mengikuti ritme langkah sang raja, kembali masuk ke dalam rimbunnya hutan larangan yang kini tak lagi memancarkan teror mematikan, melainkan pendaran cahaya keajaiban surga dunia yang menenteramkan. Di bawah kanopi, daun purba yang bernyanyi ditiup angin sejuk pegunungan, diiringi kepakan sayap burung-burung surga dan auman penuh penghormatan dari hewan-hewan buas yang setia. Aisyah, sang ibu buangan miskin yang kini bertahta sebagai ratu hutan abadi, memulai kehidupan barunya di alam magis yang murni. Ia meninggalkan jejak kepalsuan dan penderitaan manusia fana ke dalam lipatan sejarah kelam, yang kelak hanya akan menjadi legenda bisu di balik dua patung batu tersiksa yang perlahan membusuk di batas desa keserakahan tersebut.